Saya menghasilkan 2 miliar dalam semalam hanya dengan siaran langsung mengurus anak. Awalnya saya pikir bisa membawa putri kesayangan saya. Namun, saya mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang. Ketika membuka mata, saya malah terperangkap dalam tubuh seseorang berusia 9 tahun. Di depan saya, seorang anak kecil yang imut sedang melihat saya dengan penuh rasa kecewa. Hemat, ayah. Tolong, jangan pukul mama lagi. Aku tiba-tiba membelalak. Dalam sekejap, ingatan mengalir tanpa henti. Diri yang asli jelas-jelas adalah seorang pemabuk yang buruk. Namun, dia bisa menikahi artis yang sedang populer sebagai istrinya. Kemudian, hubungan mereka terungkap. Istrinya tanpa ragu-ragu mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai penyanyi. Dan dia bahkan melahirkan seorang putri yang lucu untuk diri yang asli. Namun setelah fase cinta yang membara berakhir, diri yang asli dipecat oleh perusahaan karena kurang mampu. Jadi, dia menyalahkan ketidakmampuannya kepada istrinya. Dia merasa semua ini karena menikahi pembawa sial ini yang membuatnya kehilangan karirnya. Setelah menerima ingatan dari diri yang asli, saya tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Kemudian dengan ekspresi rumit, saya menkan kepala. Melihat ke sudut, baru saja ditinggalkan oleh keluarga. Ibu yang meringkuk dalam satu bola. Bai Sihan memeluk anak. Ketika dia melihat saya terus menatapnya, tubuhnya semakin tidak bisa menahan getaran. Secara naluriah, dia memeluk Nai Nai lebih dekat. Air mata memenuhi pelupuk matanya. Dia bukan tidak pernah memikirkan untuk membawa Nai Nai pergi. Tapi dia sendiri adalah seorang yatim piatu. Dan uang di rumah. Semua dikuasai oleh iblis ini. Bahkan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Tapi dia tidak sampai hati meninggalkan anaknya. Dia minum. Bagaimana dengan Nai Nai yang berusia 3 tahun? Jadi setiap kali setelah dipukul, dia hanya bisa sendirian. Bahkan tidak berani menangis keras. Takut hal itu akan menakut-nakuti anak. Sudah lama berada di dalam. Saya menghela napas dalam-dalam. Perlahan berdiri dan menyalakan lampu. Cahaya oranye yang hangat menerangi seluruh ruangan. Perabotan yang hancur. Aroma alkohol yang kuat di udara membuat pusing. Melihat segala sesuatu yang berantakan di depan mata, saya menggaruk kepala dengan bingung. Diam-diam mulai membereskan. Bai Sihan masih memeluk Nai Nai dan tidak bergerak. Namun, ada seberkas keheranan di matanya. Harus diketahui bahwa iblis ini tidak pernah membereskan rumah. Setiap kali minum, dia langsung tidur. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Saya tidak berani mengganggu ibu dan anak ini. Tetapi saya mengambil handuk lagi dari dapur. Membereskan meja. Sehingga ruangan menjadi sangat bersih. Saya sudah berkeringat deras. Setelah istirahat sejenak, mengambil pakaian bersih dari kamar tidur. Masuk ke kamar mandi. Bai Sihan memandang pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Sekali lagi melihat ruangan yang sudah saya bersihkan. Mata ini menunjukkan ketidakpercayaan yang kuat. Dia bahkan membuang sisa-sisa alkohol yang ada. Ini mengapa? Jika harus mengatakan dia telah berubah menjadi lebih baik. Dia tidak mempercayainya. Setan tetaplah setan. Mama Nai Nai lapar. Nai Nai yang berusia 3 tahun membuka mata besarnya lebar-lebar. Melihat ibunya. Bai Sihan mengelus rambut Nai Nai. Nai Nai minta maaf. Nanti mama akan memasakkan makanan untuk Nai Nai. Oke. Nai Nai mengangguk mengerti. Dia yang kecil juga tahu. Hanya papa yang tidur. Hanya dengan begitu dia bisa makan. Setelah saya selesai mandi, saya membuka pintu. Dan terlihat jelas. Ibu dan anaknya duduk di sofa kecil yang usang. Keduanya menyusut ke dalam pada saat yang sama. Saya menggelengkan kepala. Tidak ada yang peduli dengan kedua orang itu. Mendorong pintu rumah dan melangkah keluar. Bai Sihan terdiam dengan ekspresi putus asa di matanya. Apakah dia keluar lagi untuk membeli minuman? Dirinya dan Nai Nai harus lagi kelaparan semalam. Bai Sihan menggigit bibirnya dengan wajah yang pucat. Air mata tak henti mengalir 3. Ini adalah kesalahannya. Nai Nai merasa lapar karena dirinya. Perut yang lapar membuat ibunya menangis. Dia sibuk mengulurkan tangannya yang kecil. Dia sibuk mengulurkan tangan kecilnya yang pucat. Dengan canggung, dia mengusap wajah Bai Sihan. Ibu, jangan menangis. Nai Nai tidak lapar lagi. Bai Sihan menggigit bibirnya. Air mata jatuh lebih deras. Dia berkata dengan suara bergetar yang lembut. Nai Nai, nakal. Ibu akan menidurkanmu ya. Setelah tertidur, kamu tidak akan lapar lagi. Besok pagi, ibu akan bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan enak, ya? Nai Nai mengangguk dengan pengertian. Sudah ditandai. Baiklah. Ibu tidak membeli. Bai Sihan mengangkat Nai Nai dengan lembut. Luka di punggungnya terasa nyeri karena gerakannya. Kekurangan gizi jangka panjang membuatnya sedikit bingung. Namun, dia tetap berjuang untuk bangkit. Menggendong putrinya, dia melangkah perlahan ke kamar tidur. Berbaring di atas tempat tidur. Bai Sihan merasa tubuhnya sedikit lebih baik. Dia dengan lembut lagu Nina. Menggoda Nai Nai untuk tidur. Melihat Nai Nai perlahan menutup mata. Bai Sihan memikirkan pengalaman 2 tahun setelah menikah. Dalam hatinya terasa sangat pahit. Dia akhirnya membuat keputusan. Besok akan pergi. Meninggalkan neraka ini. Meskipun mati di luar. Lebih baik daripada disiksa sampai mati oleh iblis ini. Saat itu suara kunci pintu terdengar dari luar. Bai Si yang masih memikirkan masalahnya. Han tidak bisa menahan diri dan sedikit bergetar. Dia secara tidak sadar menutup telinga Nai Nai. Diam-diam mendengarkan suara dari luar. Saya membuka pintu rumah. Secara tidak sadar melihat ke arah sofa. Ekspresinya tiba-tiba tertegun. Mereka berdua pergi ke kamar tidur. Tapi sepertinya mereka belum makan. Saya menatap makanan di tangan saya dalam kebingungan.
Setelah berpikir sejenak, saya meletakkan makanan di atas meja. Berjalan menuju kamar tidur. Bai Sihan terus-menerus tegang. Dia mendengar suara langkah kaki saya yang mendekat perlahan. Dia segera menutup mata berpura-pura tidur. Dalam hati berdoa agar saya tidak masuk. Namun di detik berikutnya, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Saya membelikan kalian makanan. Jika kalian lapar, keluar dan makanlah. Saya akan tidur di kamar samping malam ini. Mendengar suara yang akrab ini, Bai Sihan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian dia mendengar langkahnya perlahan-lahan menjauh. Ruangan itu tiba-tiba menjadi tenang kembali. Hanya suara napas Bai Sihan yang gugup yang bergema di kamar tidur. Nai tidak tahu kapan dia membuka matanya. Dia jelas mendengar suaraku. Sambil penasaran menatap pintu yang tertutup rapat. Hari ini ayah yang menjengkelkan itu bahkan tidak kembali ke kamar untuk tidur. Dan sepertinya dia bilang telah membeli makanan untuk dirinya sendiri. Memikirkan tentang makanan, dia kembali merasa lapar. Beranjak, menatap ibunya dengan penuh harapan. Perkara ini terlalu konyol, membuat Bai Sihan sedikit kebingungan. Namun melihat tatapan penuh harapan putrinya, dia masih mengumpulkan keberanian. Jinjit perlahan-lahan menuju pintu kamar tidur dan membukanya. Aroma masakan dari meja makan juga tercium. Mata Bai Sihan tiba-tiba terasa basah. Makanan di kejauhan juga mulai samar. Dia benar-benar membelikan makanan untuk ibu dan anaknya. Menghadapi kebaikan mendadak dari iblis ini, Bai Sihan tidak merasakan kebahagiaan, melainkan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Kenapa dia bisa seperti ini? Apalagi yang dia inginkan dariku? Nai berlari dengan telanjang kaki. Dengan kaki kecilnya, dia juga berlari masuk. Dia mengintip dari celah pintu untuk melihat keluar. Tiba-tiba matanya melebar. Air mata pun mengalir tanpa disadari. Namun, dia tidak bertindak sendiri, melainkan mengangkat kepalanya. Dengan mata besar, dia menatap ibunya tanpa berkedip. Bai Sihan menutup matanya dengan putus asa. Dia melihat kembali ke arah tatapan penuh harap putrinya. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengeraskan senyum di sudut bibirnya. Dia mengangkat Nai. Nai yang baik. Mari kita makan dengan suara pelan. Nai menutup matanya dengan bahagia. Dengan tergesa-gesa, aku mengangguk kecil. Tentu saja aku di dalam kamar mendengar suara dari luar. Aku menghela napas dalam-dalam lagi. Baru saja keluar untuk potong rambut. Setelah membeli makanan, aku baru sadar. Ternyata sekarang di rumah ini hanya ada tersisa lebih dari 1.800 tabungan. Jika aku terlambat sedikit dalam berpindah, diperkirakan rumah ini sudah tidak punya uang untuk membeli makanan. Harus mencari uang sekarang. Setelah berpikir sejenak, aku tiba-tiba merasa bersemangat. Bagaimana bisa aku tiba-tiba beralih arah? Ini adalah dunia paralel. Aku segera mengambil ponsel dan terus-menerus membolak-baliknya. Dunia ini memang seperti yang aku ingat. Warisan budaya dan dunia hiburan serta dunia aku yang itu sangat berbeda. Terutama tingkat hiburan di dunia ini sangat miskin. Beberapa yang membuatku mengernyit. Lagu pop yang generik bisa menduduki tangga lagu teratas. Dalam pikiranku, aku dengan cepat memikirkan satu persatu lagu klasik dari dunia asliku. Sambil berpikir-pikir, saya perlahan tidak kuat lagi. Hanya bisa menyeret tubuh yang lelah dan perlahan masuk ke dunia mimpi. Pagi berikutnya pukul 6 tepat. Saya meregangkan tubuh. Saya berbalik, dengan lembut membuka pintu dan keluar dari kamar. Meja makan dan dapur sudah bersih tanpa noda. Seharusnya Bai Sihan yang merapikannya setelah makan malam tadi. Saya berdiri di tempat, berpikir sejenak. Bai Sihan biasanya baru bangun untuk memasak pada pukul 8 pagi. Karena diri saya yang dulu selalu harus tidur hingga lewat pukul 10 baru bangun. Hanya setelah saya bangun dan menghabiskan minuman, ibu dan anak itu bisa makan sisa makanan yang saya tinggalkan. Tanpa sadar, saya kembali menghela napas. Sebenarnya, Bai Sihan di dalam ruangan sudah terbangun. Dia tidak berani keluar. Suara di luar menghilang. Pintu berbunyi dan kemudian tertutup. Bai Sihan mengepalkan bibirnya. Mataku menatap pintu kamar tidur. Ada sedikit rasa penasaran. Dia pergi kemana lagi? Dia sudah bertindak lagi setelah menunggu lama. Di luar masih tidak ada suara. Melihat Nai yang masih tertidur nyenyak. Setelah berpikir, dia memberanikan diri untuk pelan-pelan merapikan tempat tidur. Membuka pintu kamar tidur dan melangkah keluar. Bau alkohol di ruangan sudah mulai menghilang. Udara segar masuk melalui jendela. Sangat harum. Situasi ini membuat Bai Sihan merasa tidak nyata. Sudah lama sekali dia tidak menghirup aroma segar seperti ini. Apakah rumah ini bisa merasakan kenyamanan seperti ini lagi? Bai Sihan pergi ke tepi jendela. Melihat dunia di luar. Tanpa sadar, ia tertegun sedikit. Hingga saat ini, dia baru teringat. Dirinya berusia 24 tahun. Tidak tahu sudah berapa lama. Suara pintu kembali terdengar. Bai Sihan terbangun sepenuhnya. Kemudian secara naluri seluruh tubuhku tegang. Dengan mekanis aku memutar tubuh. Aku juga terdiam di tempat dengan canggung. Aku tidak menyangka Bai Sihan sudah bangun. Pagi ini aku menemukan tidak ada sayuran di rumah. Jadi aku baru saja membeli beberapa daging, sayuran, dan nasi. Kami berdua tertegun. Baru sekarang aku bisa melihat sosok istriku di depanku dengan jelas. Sangat cantik. Lebih cantik dari semua artis populer di dunia. Terutama sepasang matanya. Seolah-olah bisa berbicara. Hanya saja sekarang mata ini dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Dan dia terlalu kurus. Wajahnya bahkan lebih pucat. Mungkin karena sudah lama tidak terpapar sinar matahari dan malnutrisi. Melihat ini hatiku merasa sakit, marah, dan canggung. Seorang istri yang begitu cantik.
Kenapa diperlakukan seperti ini? Diri yang asli benar-benar patut mati. Aku yang pertama kali memecah keheningan canggung ini. Itu, selamat pagi. Aku pergi masak dulu. Setelah mengatakannya, aku menunduk dan tidak berani melihat lagi. Mengambil sayuran, aku cepat-cepat masuk ke dapur. Bai Si-han hampir tidak percaya dengan telinganya dan matanya. Dia bahkan menyapa dirinya sendiri. Dan kapan dia belajar memasak? Bai Si-han diam-diam melihat sosok yang sedang sibuk di dapur. Sebuah perasaan tertekan yang besar melanda hati. Dia menggigit bibirnya. Pelupuk matanya perlahan-lahan menjadi basah. Kenapa bisa seperti ini? Apakah ini panggilan hati nurani? Nai baru saja bangun. Ketika melihat sosok Bai Si-han di ruang tamu, dia berlari keluar dengan telapak kaki telanjang. Begitu keluar, dia sudah mencium aroma masakan. Dia membalikkan kepala dan melihat ke dapur dengan mata besar. Tentu saja, aku di dapur juga melihat anak kecil ini. Aku tersenyum lebar kepada si kecil. Namun, Nai tiba-tiba merasa takut dan menyusut di belakang Bai Si-han. Aku hanya bisa menggaruk hidung karena kebingungan. Seketika, aku merasakan kekacauan di seluruh ruangan. Seolah-olah kekurangan oksigen. Tak lama kemudian, masakan sudah siap. Aku melepaskan apron. Aku melihat kedua orang yang masih canggung berdiri di kejauhan. Ayo, datang dan makan. Nai jelas-jelas sudah menelan air liur. Namun, dia masih merasa cemas. Bai Si-han melihat adegan di depannya dengan sedikit terkejut. Aku sebenarnya sedikit antusias. Tapi melihat ekspresi waspada mereka, harapanku tenggelam ke dasar lautan. Aku terdiam dalam 1000 pikiran. Aku menghela napas. Kalian makan dulu. Setelah mengatakannya, aku berbalik dan kembali ke kamar samping. Bai Si-han seakan tidak berani bergerak. Dia melihat pintu kamar samping ditutup. Dia menundukkan kepala dan melihat harapan di mata putrinya. Di dalam hati, aku juga menghela napas. Nai, cuci tangan dan ayo makan. Mendengar hal itu, mata Nai langsung bersinar. Ibu, apa ini makanan yang dibuat ayah untuk Nai? Bai Si-han sesaat terdiam. Dia melihat tatapan penuh harap dari putrinya. Pada akhirnya, dia tetap mengangguk. Melihat respon ibunya, mata Nai langsung semakin bersinar. Dia tidak sabar mengambil sepotong telur kukus dan memasukkannya ke mulut. Ini adalah pertama kalinya ayah memasakkan makanan untuk dirinya. Enak sekali, benar-benar enak. Bai Si-han hanya makan dalam diam. Dia merasa sangat tertekan di dalam hati. Dia juga merasa bingung. Aku duduk di depan meja belajar di kamar samping. Sebenarnya aku sudah sangat lapar. Tapi aku tahu, saat ini, dua wanita di luar belum bisa untuk duduk di meja yang sama dan makan bersamaku. Aduh, betapa tragisnya. Aku mengeluarkan ponselku. Membuka platform video pendek di dunia ini. Membatalkan akun sebelumnya yang masih memiliki beberapa ribu pengikut. Mendaftar ulang untuk akun baru. Secara otomatis membuka daftar trending di atas. Alis saya langsung berkerut. Ini lagu tingkat apa? Kapan mereka tiba-tiba menyanyikan lagu ini? Lagu pop generik juga bisa menduduki trending. Saya tiba-tiba memiliki rencana dalam hati. Mencari beberapa lembar kertas lagu yang sudah lama tersimpan di meja belajar. Ini semua adalah yang ditinggalkan oleh Bai Si-han sebelumnya. Saya meletakkan kertas lagu di atas meja. Dengan lembut sebuah melodi yang akrab di mulutku. Pensil di tanganku dengan cepat menulis notasi musik di kertas lagu. Diri asliku di dunia ini adalah seorang pencipta lagu. Hal kecil ini sama sekali tidak membuatku kesulitan. Hanya dalam waktu singkat, sebuah partitur lengkap muncul di depanku. Aku tidak sabar mengambil sebuah gitar dari lemari di sampingku. Kemudian duduk sambil memegang gitar. Merenungkan perasaan di depan meja. Di detik berikutnya saya menutup mata. Jari-jari saya dengan lembut menyentuh senar gitar. Karena bermimpi tentangmu pergi. Saya terbangun dari tangisan. Melihat angin malam berhembus di ambang jendela. Bisakah kau merasakan cintaku? Menunggu sampai hari tua. Apakah kau masih ada di sisiku? Melihat waktu-waktu itu juga. Perlahan-lahan menghilang bersama kenangan. Saat suara gitar terdengar dari dalam ruangan, Bai Si-han yang sedang makan dengan tenang tiba-tiba terdiam. Dia kemudian menoleh melihat pintu yang tertutup rapat. Dengan tatapan penuh keheranan, Bai Si-han sangat paham. Dia tidak bisa bermain gitar. Tapi sekarang apa yang terjadi ini? Bahkan Nai yang sedang makan dengan ceria juga terpesona oleh suara lagu. Berhenti sejenak, melihat pintu samping yang tertutup. Sangat lembut, sangat lembut. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki ayah yang begitu lembut. Meskipun Bai Si-han belum pernah mendengar lagu ini, dia bisa merasakan kekuatan lagu ini. Melodi yang begitu indah, lirik yang begitu merdu. Dia sulit membayangkan. Ini dinyanyikan dari seorang iblis. Suara gitar tetap lembut. Suara nyanyian saya masih terngiang di telinga. Hanya saja, semua cantik yang duduk di meja makan tertegun. Sampai bait berikutnya terdengar. Berapa banyak orang yang akan mengagumi wajahmu saat muda? Siapa yang mau menanggung perubahan waktu yang tidak berbelas kasihan? Berapa banyak orang yang datang dan pergi dalam hidupmu? Ketahuilah, seumur hidupku, aku selalu ada di sampingmu. Mendengar ini, Bai Si-han tidak bisa menahan diri lagi. Bahunya mulai bergetar lembut. Air mata terus jatuh satu persatu.
Sudah 2 tahun. 2 tahun ini setiap hari hidup dalam ketakutan. Dia sudah 2 tahun tidak mendengarkan musik. Sudah 2 tahun tidak keluar rumah. Setiap hari yang dihadapi adalah makanan sehari-hari dan rumah yang berantakan. Dan ada dia yang perlahan-lahan berubah menjadi iblis. Sekarang dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Apa maksudnya dia menyanyikan ini? Apa maksudnya dia tiba-tiba berubah? Bai Sihan sedikit terguncang. Dia kembali merasa bingung. Dia takut ini adalah mimpi yang sesaat. Jika mimpi hancur, semuanya akan kembali ke titik awal. Suara lagu juga berhenti pada saat ini. Nai juga menemukan ibunya sedang menangis. Dia dengan panik merangkak ke paha Bai Sihan, mengulurkan tangan kecilnya dengan keras untuk menghapus air mata ibunya. Ibu. Hus, ibu. Seruan. Nai pikir ibunya sudah selesai. Dia sambil membantu Bai Sihan menghapus air mata. Sambil mengangkat wajah kecilnya dan meniup kerah Bai Sihan. Hanya bertemu. Punggung Bai Sihan penuh dengan bekas luka. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar pintu. Saat ini saya sedang membuka ponsel. Mengklik untuk merekam video. Saya menyanyikan lagu itu secara lengkap sekali lagi. Sampai lagu itu selesai. Saya akan menyimpan rekaman dan menguploadnya. Saya menghembuskan napas berat perlahan. Akhirnya selesai. Selanjutnya, mari kita tunggu reaksi masyarakat dengan tenang. Setelah melakukan semua ini, saya akan menyimpan gitar ke dalam lemari. Lalu menggaruk perut saya yang lapar dan kempes. Tidak tahu apakah ibu dan anak ini sudah makan. Saya yang mengusap perut tidak bisa turun lagi. Saya perlahan mendorong pintu kamar. Sebuah celah. Memandang keluar seperti pencuri. Kebetulan melihat Bai Sihan sedang menggendong Nai meninggalkan meja makan. Matanya merah. Seperti baru saja menangis. Bai Sihan jelas juga melihat saya. Saya tertegun sejenak. Lalu cepat kembali ke kamar utama sambil menggendong anaknya. Saya menghela napas lega. Mendorong pintu kamar dan berjalan ke meja makan. Akhirnya bisa makan. Saya melihat beberapa makanan di meja yang jelas-jelas ditinggalkan untuk saya. Merasa sedikit senang. Setelah makan, saya yang tidak melakukan apa-apa berkeliling di kamar. Pintu ini tiba-tiba dibuka lagi. Saya melihat ke arah suara. Dan melihat sebuah kepala kecil muncul dari sana. Itu Nai. Dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan saya dengan penasaran. Saya melihat Zong Jin. Wajah saya secara naluriah ingin tersenyum. Tapi sudut-sudut mulut saya belum terangkat. Lalu melihat Nai yang ketakutan cepat-cepat menutup pintu lagi. Dia melarikan diri kembali. Suara Bai Sihan yang jernih juga terdengar di dalam kamar. Dia sedang menenangkan anak. Saya dengan polos menggaruk hidung. Waktu berlalu tanpa terasa. Begitu saya melihat ponsel, sudah 4 jam berlalu. Sudah tiba siang. Mengusap pelipis. Saya berdiri. Saatnya menyiapkan makan siang. Saat itu pintu kamar tidur terbuka. Bai Sihan yang tanpa ekspresi memeluk tumpukan pakaian. Keluar dari kamar tidur. Dia seolah tidak melihat saya yang berdiri di depan sofa. Langsung menuju ke kamar mandi. Saya jelas melihat tubuhnya mengeras sedikit saat dia keluar. Apa dia mau mencuci pakaian? Saya tiba-tiba teringat. Pakaian saya masih di mesin cuci kemarin belum diambil. Memikirkan itu, saya juga cepat-cepat berjalan menuju kamar mandi. Bai Sihan sangat gugup di dalam hatinya. Dia tidak menyangka saya masih di rumah. Pada waktu biasa seperti ini. Dia sudah pergi minum dengan teman-teman serigalanya. Dia mendengar suara langkah kaki saya mendekatinya. Seketika itu hatinya semakin tegang. Detak jantungnya juga mulai meningkat. Tubuhnya sedikit bergetar. Pakaian saya masih di mesin cuci. Bisakah saya mengambilnya dulu untuk dijemur? Suara yang saya kenal terdengar dari belakang. Bai Sihan yang membungkuk membuka pintu mesin cuci terkejut. Tubuhnya bahkan terhuyung-huyung. Dia menyusut masuk ke dalam kamar mandi. Lebih pelan. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata lagi. Baru sekarang Bai Sihan menyadari. Dia sedang meminta pendapatnya. Matanya berkilau menghindar. Dia tidak berani menatapku. Tapi tetap saja menguji. Kamu, silakan ambil dulu. Terima kasih. Dia mengangguk sedikit. Nasi putih. Tangan tiba-tiba sedikit bergetar. Di matanya sulit menyembunyikan kemarahan dan rasa sakit. Aku baru saja melihat dengan jelas. Di bawah leher Bai Sihan, ada bekas luka merah ungu. Meskipun memiliki ingatan tentang kejiwaan ini, tapi saat menyaksikannya sendiri, aku benar-benar sulit membayangkan. Mengapa di dunia ini ada orang yang begitu cantik? Aku sedang merapikan pakaian di dalam mesin cuci, dan tidak melanjutkan untuk menatapnya. Saat ini pikiranku berputar cepat. Dengan cepat. Sebentar lagi saya akan memasak makan siang. Ingat untuk memanggil Nai keluar untuk makan. Nai sudah tertidur. Nanti saya akan membangunkannya. Bai Sihan kembali menyusut ke dalam. Seluruh dirinya tampak sangat panik. Bahkan saat berbicara, dia agak tidak jelas. Saya tahu kehadiran saya hanya akan memberinya tekanan. Cepat-cepat mengambil pakaian dari mesin cuci. Pergi ke balkon untuk menjemur. Kemudian masuk ke dapur. Bai Sihan yang memegang pakaian di dalam kamar mandi masih terdiam di tempat. Sampai suara dapur mulai terdengar. Dia tersadar. Dia dengan gemetar memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Namun pandangannya secara tidak sadar melayang ke dapur. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Dia mulai memasak untuk dirinya sendiri dan anaknya lagi. Mendengarkan suara mesin yang berputar. Perasaan Bai Sihan sangat kompleks. Sampai semua pakaian dicuci dengan baik. Dia mengeluarkan pakaian dan pergi ke balkon untuk mulai menjemur. Pria itu selalu sibuk di dapur dengan penuh semangat. Nai tidak menunggu Bai Sihan memanggilnya. Dia melakukannya sendiri.
Masih dengan kaki kecil yang telanjang, dia mendorong pintu. Dua tangan kecilnya terus menggosok mata besarnya yang mengantuk. Entah, ketika dia melihatku yang sibuk di dapur, sepasang mata besar yang cantik itu jelas bersinar seketika. Kemudian dia penasaran dan bersandar di tepi pintu dapur, mengamati sosokku dari belakang. Bai Sihan telah menjemur pakaian dengan baik. Dia berbalik dan melihat adegan ini. Dia terkejut hingga terdiam. Dengan cepat berbalik dan bersandar pada dinding. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Perlahan-lahan dia berjongkok. Air matanya jatuh tanpa suara. Ini adalah pemandangan yang hanya muncul dalam mimpinya sejak lama. Aku tetap tidak makan bersama mereka berdua di meja yang sama. Saya membawa makanan ke meja. Kemudian buru-buru pergi dari rumah. Mendengar suara pintu yang tertutup, Bai Sihan menghapus bekas air mata di wajahnya dengan sembarangan. Dia berdiri dan memeluk Nai lalu menuju ke meja makan. Di meja makan masih ada 2 hidangan daging dan 2 sayuran. Juga ada 2 mangkuk nasi yang sudah disajikan dan 1 mangkuk telur kukus. Bai Sihan memandang makanan di meja yang berwarna, wangi, dan lezat. Dia tertegun lama melihat makanan yang lengkap. Kemudian perlahan-lahan duduk. Tidak ada yang tahu betapa rumitnya perasaannya sekarang. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dipikirkannya. Makanannya masih semenyenangkan sarapan. Si kecil sudah mulai makan dengan lahap. Namun makan siang yang tenang antara ibu dan anak ini segera terputus oleh suara pintu yang dibuka. Mereka secara naluriah mengangkat kepala. Lalu melihat saya mengangkat 1 kantong besar barang. Membuka pintu dan masuk. Nai bergerak ke arah Bai Sihan. Anak kecil yang mengorek telur kukus di tangannya masih ada di mulutnya. Terhenti. Pasang mata besarnya mengikuti gerakan saya. Saya menatap ke bawah. Tidak berani melihat ibu dan anak perempuan yang ketakutan itu. Saya hanya berjalan ke depan sofa, meletakkan tas di tangan saya, lalu mulai bicara. Suaranya agak teredam. Saya membelikanmu sedikit salet. Ingat untuk menggunakannya. Dan saya juga membelikan anak itu mainan. Saya juga tidak tahu apakah dia suka. Saya lihat anak perempuan lain juga memiliki. Dia juga seharusnya memiliki. Bai Sihan tidak menjawab. Setelah mengatakannya, saya terdiam sejenak. Saya tahu kamu tidak akan mempercayai saya. Tapi ada beberapa hal yang tetap ingin saya katakan. Saya tidak akan minum alkohol lagi. Tidak akan memukul kalian lagi. Kalian dan Nai di rumah biasanya. Tidak perlu takut seperti itu. Hidangan liar. Suasana di rumah seperti ini tidak baik untuknya. Saya mengatakannya dengan sekali nafas. Hanya merasa bahwa tekanan depresif dalam hati saya telah sedikit mereda. Saya juga tidak menunggu Bai Sihan menjawab. Diam-diam kembali ke kamar samping. Bai Sihan mengantar saya pergi dengan tatapan. Perasaan sangat rumit. Menghadapi perubahan mendadak dari pria ini. Dia selalu sulit untuk membuka pertahanannya. Saya di dalam kamar sekarang merasa lebih tidak nyaman. Air mata saya berputar di mata saya. Mengenai diri saya yang terjebak dalam diri orang brengsek ini. Saya juga merasa tidak enak. Terutama saat melihat bekas luka di tubuh Bai Sihan. Hati saya yang tertekan semakin berat. Hanya tinggal di rumah ini selama sehari. Hati saya hampir hancur karena tertekan. Saya benar-benar sulit untuk memahami. Mengapa ada orang yang bisa memiliki niat jahat terhadap keluarganya. Menyimpan niat jahat yang begitu besar. Bai Sihan sudah makan. Dia tetap menyisakan sedikit untuk saya. Dia mencuci piring dan sumpitnya bersama Nai dengan baik. Melihat tas di atas meja dan berpikir sejenak. Akhirnya saya tetap menggandeng Nai menuju kamar utama. Mengenai kebaikan yang tiba-tiba ini. Dia benar-benar sulit untuk menerimanya. Siapa yang tahu apakah ini mungkin jebakan yang dia atur. Digunakan untuk mengalihkan perhatian diri sendiri. Dan untuk rasa sakit di tubuhnya. Dia sudah terbiasa. Hanya saja tidak tahu. Apa yang masih ada di sini. Adalah sesuatu yang dia usahakan dengan susah payah untuk didapatkan. Setelah mengalami kelembutan yang singkat sepanjang hari. Dia tidak lagi takut hari-hari sebelumnya akan datang lagi. Bahkan dia masih memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Apakah akan hanya jika dirinya tidak menerima kebaikannya? Dia akan terus seperti hari ini. Hanya berharap dia bisa seperti ini sekarang. Bisa bertahan sedikit lebih lama. 1 hari lagi. Saya mendengar suara pintu kamar samping yang tertutup. Tahu bahwa ibu dan anak ini telah selesai makan. Barulah dia bangkit dan keluar dari ruangan. Lalu saya melihat. Tas di atas meja kopi masih belum dibuka. Diam-diam tetap di tempatnya. Menghela napas. Tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa duduk dan bertanya pada kepala untuk makan. Saat itu, pintu kamar utama tiba-tiba dibuka lagi. Nai kembali mengintip dengan kepala kecilnya. Dia dengan penasaran menatap dirinya sendiri yang sedang makan. Aku sekali lagi mencoba tersenyum padanya. Kali ini akhirnya sesuai harapan. Anak kecil itu tidak lari ketakutan. Masih penasaran mengamati dirinya yang sedang makan. Hatiku sedikit lega. Sebuah hati yang tertekan. Juga sedikit terobati oleh si kecil yang menggemaskan ini. Aku meletakkan sumpit di tanganku. Menggunakan suara terlembut yang pernah ada. Seru kepada si bayi kecil, Nai. Aku tiba-tiba berbicara. Membuat si kecil itu sedikit bergetar karena ketakutan. Namun dia tetap tidak menarik diri. Melainkan berbalik menatap ke dalam. Lalu seolah-olah mendapat dorongan dari sesuatu. Melihat ke arah selimut. Sebuah suara anak-anak yang muda dan lembut keluar dari mulutnya. Tidak ada masalah. Mendengar suara ini. Seluruh tubuh terasa bergetar. Mata saya segera basah. Senyuman di wajahku bersinar seperti bunga krisan. Ini adalah melodi terindah yang pernah saya dengar sejak saya melakukan perjalanan waktu. Nai memiringkan kepalanya. Memandang ayah yang menangis dan tertawa dengan bingung.
Seolah-olah bertanya-tanya mengapa ada orang yang bisa tersenyum sambil menangis. Saya mengangguk pelan, menanggapi si kecil. Kemudian saya berdiri dan pergi ke depan sofa. Mengeluarkan boneka yang baru saja dibeli dari tas. Menggoyangkan boneka itu perlahan ke arah Nainai. Nainai berkedip dengan mata besarnya. Sepertinya dia sangat tertarik. Dia melihat boneka yang ada di tanganku. Lalu menoleh untuk melihat ke dalam. Setelah sekian lama, dia akhirnya lambat laun menghampiriku. Saat ini detak jantungku berdebar kencang. Aku melihat gadis kecil ini yang tampak seperti malaikat. Aku bahkan merasa ingin berhenti bernapas. Sifat ini sulit didapat. Menuju si kecil yang berjarak 5 langkah dariku. Nainai hanya tahu bahwa ayahnya akan memasakkan makanan yang enak untuknya. Sekarang dia memegang mainan favoritnya. Sepertinya dia tidak akan marah pada dirinya dan ibunya lagi. Dia berjalan ke arahku. Dia menarik napas dalam-dalam dengan wajah kecilnya. Lalu dia menunjukkan senyum bahagia. Ayah juga. Nainai, apakah kamu suka boneka yang dipegang ayah? Melihat bayi kecil yang menggemaskan di depanku. Aku dengan lembut dan serius berbicara pada Nainai. Tangan kecil. Sepertinya dia ingin mengambil boneka ini dari tanganku. Tapi dia masih belum berani untuk mengulurkan tangannya. Hanya dengan sepasang mata yang jernih dan cerah. Pasangan mata besarnya menatapku dengan tajam. Pandanganku selalu tertuju pada Nainai. Secara alami aku melihat gerakannya. Jadi aku perlahan-lahan membungkuk. Sampai aku sejajar dengan Nainai. Lalu aku dengan lembut meletakkan mainan di tangan Nainai. Jari-jariku menyentuh tangan kecil Nainai. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Nainai akhirnya menerima mainan yang dia suka. Pandangannya berpindah dari diriku ke boneka. Jari kecilnya menyentuh gaun panjang boneka dengan lembut. Matanya langsung melengkung bahagia. Aku melihat si kecil di depanku yang terlihat gembira memegang mainan. Hatiku campur aduk, terutama saat melihat dari dekat rambut kering Nainai. Dan wajah kecilnya yang kurus. Juga bajunya yang sudah dicuci. Yang tampak memudar dan jelas lebih kecil. Hatiku seketika terasa sakit seperti ditusuk jarum. Langkah. Seharusnya ini adalah usia yang dijaga dengan baik. Namun sekarang karena sebuah mainan kecil. Saya menggigit bibir saya dan cepat-cepat mengusap mata. Memaksakan senyum dan diam-diam. Melihat Nainai bermain di sebelah saya. Saat ini, tidak ada yang lain di mata saya. Bai Sihan yang ada di kamar utama. Saat ini semakin tegang. Dia tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi dia setuju dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Dia tidak seharusnya tumbuh di lingkungan seperti ini. Membiarkan anak mendekatinya. Itu adalah batas maksimum yang bisa dia lakukan sekarang. Nainai di luar terkadang mengeluarkan tawa seperti lonceng. Bai Sihan tidak bisa menahan air mata saat mendengarnya. Dia duduk diam-diam di tempat tidur. Diam-diam mengusap air mata. Sudah berapa lama? Nainai tampak lelah bermain. Dia memeluk bonekanya erat-erat. Melihat sekilas ke arah ayahnya yang masih tersenyum bodoh padanya. Ekspresi di wajah kecil itu terlihat bingung sejenak. Lalu dia berbalik dan berlari cepat kembali ke kamar. Saya hanya bisa melongo melihat sosok kecil itu menghilang. Menggaruk hidung. Tersenyum tanpa suara sejenak. Sepertinya saya perlu membeli sepasang sandal yang cocok untuk si kecil. Kebiasaan berjalan tanpa alas kaki bukanlah hal yang baik. Waktu berlalu perlahan. Makan malam tetap saya yang masak. 3 lauk dan 1 sup. Sesuai kebiasaan, saya membiarkan ibu dan anak itu makan dulu. Baru kemudian saya melakukan aksi mengemas makanan. Malam ini saya tidur lebih awal. Dan yang tidak saya ketahui adalah, hanya dalam 1 malam, lagu Seumur Hidup Bersamamu menjadi sangat populer di internet. Pada malam itu pukul 10, karya ini berhasil masuk ke dalam 5 besar trending Douyin. Dan popularitasnya terus meningkat. Keesokan paginya pukul 6, jumlah likes untuk karya ini di Douyin sudah mencapai angka yang mengerikan, yaitu 500.000. Jumlah komentar bahkan mencapai lebih dari 200.000. Harus diketahui bahwa beberapa blogger terkenal, ketika mereka menerima ratusan ribu suka, jika komentar bisa mencapai puluhan ribu, itu sudah sangat mengesankan. Jadi, rasio konversi komentar ini benar-benar tinggi sampai luar biasa. Dan jumlah pengikut saya, bahkan dalam semalam sudah menembus 1 juta. Hanya karena 1 lagu dan 1 karya. Menjadi blogger sejuta dalam semalam. Tentu saja, sebagian besar pengikut ini adalah penggemar karya ini. Jika saya tidak menghasilkan lagu berkualitas seperti karya ini ke depannya, saya juga akan segera dilupakan oleh sebagian besar orang. Saya sudah bangun pukul 5. Saya bahkan belum tahu bahwa lagu saya ini sudah terkenal di luar biasa. Setelah segera selesai mandi, segera merasa sempurna, saya pun keluar rumah untuk melakukan latihan pagi hari ini. Saat kembali ke rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Saya baru saja membuka pintu rumah. Langsung bertemu dengan Bai Sijiu yang baru keluar dari kamar mandi. Dia terkejut melihat saya. Dia terkejut saat melihat saya. Ekspresinya terlihat sedikit panik. Dia melihatku yang basah kuyup dan tampak sedikit bingung. Namun, dia tetap berkata dengan agak panik. Aku tidak tahu kamu sudah keluar. Sekarang aku akan pergi memasak. Menghadapi situasi ini agak canggung. Tapi dia tetap cepat menjawab. Nainai masih tidur. Bai Sihan mengepalkan bibirnya. Dia menundukkan kepala dan mengangguk. Dia merasa detak jantungnya meningkat. Aroma sinar matahari di tubuhku setelah berolahraga membuatnya tidak nyaman. Dia merasa sangat panik di dalam hatinya. Secara naluriah dia menghindar dariku. Dia berjalan cepat menuju dapur. Cepat, kamu pergi lihat Nainai. Setelah aku mandi, aku akan memasak. Ya, apakah kamu ada masakan yang ingin kamu makan?
Suara yang agak menyenangkan itu terdengar dari belakangku. Langkah Bai Sihan terhenti. Setelah beberapa saat, suara lembut bergetar itu muncul dari mulutnya. Ada tidak ada. Silakan lakukan apa yang kau mau. Aku pergi melihat anak. Setelah mengatakannya, langkah Bai Sihan menjadi cepat. Dia melompat masuk ke kamar tidur seolah-olah melarikan diri. Aku melihat pintu kamar tidur yang tertutup. Aku hanya bisa mengangkat bahu dengan putus asa. Setelah mandi, aku merasa sangat lapar. Dan juga, kecanduan alkohol diriku yang asli mulai muncul. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku hanya bisa memasak sambil dengan gila-gilaan meminum air panas untuk mengatasi. Nai sudah bangun. Bai Sihan juga memandikan dia. Dia berdiri di ambang pintu dapur sambil mengamatiku memasak. Dia masih memeluk boneka yang aku berikan kemarin. Ketika aku berbalik, aku melihat bocah kecil ini. Dia tersenyum lebar kepada Nai seperti seorang bibi. Dia bertanya dengan suara lembut. Nai, apa yang ingin kau makan pagi ini? Ayah akan membuatkan untukmu. Nai memiringkan kepalanya dan berpikir cukup lama. Lalu mata besarnya melengkung. Nai suka makan telur kukus. Aku menjawab dengan penuh kasih sayang. Baiklah. Kalau begitu, telur kukus. Setelah berkata begitu, aku mengulurkan tangan ingin mengelus kepala kecil Nai. Namun aku dengan diam-diam menarik kembali tanganku. Aku takut mengejutkan malaikat kecil di depanku ini. Firbolg segitiga hitam mengarah ke kanan santai saja. Gerusa, tidak terburu-buru. Aku dalam hati berpikir. Nai jelas perlahan-lahan mulai menerima dirinya sendiri. Ini memberiku harapan. Suasana hatiku menjadi sangat baik. Bahkan rasa mabuk dan kelaparan seolah menjauh dariku. Sarapan tetap melimpah. Daging 2 dan sayuran. Tentu saja ada telur kukus yang disukai Nai. Aku kembali ke kamar sampingku seperti biasa. Biarkan ibu dan anak ini makan dulu. Namun, lebih baik dibandingkan sebelumnya adalah di luar, saat dua orang sedang makan. Terlihat lebih banyak tawa dan percakapan. Dalam posisi tengkurap, aku berbaring di tempat tidur. Mengambil ponsel yang saya set menjadi senyap. Ingin melihat hasil karya. Baru saja membuka kunci ponsel. Saya langsung terkejut. Ada berapa banyak notifikasi ini? Pesan latar belakang ponsel mencapai 99. Dengan sedikit gemetar, saya menghapus semua notifikasi ini. Saya menelan ludah. Mengklik halaman profil akun. Di halaman, lebih dari 1 juta. Jumlah pengikut hampir membuat mata saya silau. Dalam semalam bercahaya jutaan. Dengan hati yang berdebar-debar. Melanjutkan untuk membuka karya. Lebih dari 2 juta suka. Dan saya melihat kolom komentar yang penuh dengan pujian. Semua adalah suara pujian. Saya juga melihat antarmuka pesan pribadi akun saya. Kebanyakan hanya untuk mencari kerja sama iklan. Dan berbagai jenis rekrutmen guild. Saya tidak memperhatikan mereka. Karena berikutnya adalah saat untuk menyaksikan pendapatan. Saya membuka dompet Douyin. Pendapatan yang terlihat membuat saya tersenyum lebar. Tanpa menerima iklan apapun. Hanya dalam 1 hari. Karya ini hanya mengandalkan jumlah untuk menghasilkan pendapatan. Akhirnya mencapai angka yang mengerikan 3 poin. Melihat hasilnya, saya langsung marah. Sudah ada. Hidup akhirnya tidak harus dijalani dengan begitu ketat. Sebelumnya, ketika saya memegang semua harta sejumlah lebih dari 1.000 yuan. Saya bahkan membeli sayuran dengan sangat hati-hati. Sekarang sudah ada angka emas pertama ini. Saya tentu saja merasa lebih santai. Setelah mentransfer hasil ke kartu, saya menunggu di luar sampai 2 orang itu selesai makan. Suara pintu terdengar. Baru kemudian saya terburu-buru membuka pintu untuk makan sarapan. Setelah makan sarapan, saya pun buru-buru keluar rumah. Saya melangkah lurus menuju pusat perbelanjaan yang saya ingat. Pertama-tama, saya pergi membeli ponsel untuk Bai Sihan. Dengan terburu-buru, saya juga membeli banyak barang. Terus sibuk hingga jam setengah 11 siang. Saya yang pulang dengan penuh beban baru mengikuti pusat perbelanjaan. Truk besar yang dikhususkan untuk mengangkut barang di dalamnya. Kembali ke rumah dengan riang gembira. Ternyata kehidupan orang kaya adalah tentang belanja terus-menerus. Perasaan ini memang menyenangkan. Setelah aku meninggalkan rumah, Bai Sihan membawa Nai keluar dari kamar. Setelah Bai Sihan membersihkan rumah dari atas ke bawah, dia duduk di sofa sambil melihat langit biru di luar. Setelah 2 hari berventilasi, rumah sudah tidak ada bau alkohol lagi. Udara segar sesekali masuk melalui jendela. Membuatnya merasa sangat nyaman. Nai berbaring di samping Sihan, sambil memainkan boneka baru yang didapatnya. 2 mata besarnya sudah seperti bulan sabit. Senyumannya dalam 2 hari ini terlihat jelas semakin banyak. Sudah banyak. Sedikit. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak berani dipikirkan oleh Bai Sihan. Melihat Nai yang ceria bermain. Sudut bibir Bai Sihan secara tidak sadar terangkat sedikit. Benar-benar baik. Begitu juga Bai Sihan tiba-tiba tertegun. Dia meraba sudut bibirnya dengan tidak percaya. Kemudian dia melihat salep yang masih tenang terletak di meja kopi. Ternyata dia sedang tersenyum. Ternyata dirinya masih bisa tersenyum. Dia terbenam dalam pikirannya. Di ruang tamu hanya tersisa suara Nai yang bermain. Tiba-tiba terdengar suara kunci pintu berputar, yang membangunkan Bai Sihan dari lamunannya. Nai juga dengan cepat bangkit, memeluk boneka dan melompat ke pelukan Bai Sihan. Suara ramai terdengar dari luar. Suara yang familiar juga terdengar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai tergores. Harus ditegakkan. Ayo bawa masuk. Bai Sihan sedikit panik. Dia cepat-cepat mengangkat Nai. Ingin kembali ke kamar. Namun, tatapannya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk melihat keluar pintu. Gambaran seorang pria asing dan saya.
muncul lebih dulu dalam pandangannya. Mereka sedang membawa sofa berwarna krim berbentuk awan, dengan gaya yang melangkah ke dalam ruangan. Saat melihat Bai Sihan, mata saya jelas berbinar. Wajah saya dipenuhi dengan ekspresi ceria. Tidak ada terjemahan yang sesuai untuk konteks ini. Bisakah Anda bantu saya untuk menuangkan beberapa gelas air panas? Setelah selesai sebentar, biarkan para tukang istirahat. Baik, saya akan segera menuangkannya. Sudah lama tidak berinteraksi dengan orang luar. Bai Sihan merasa sedikit bingung. Tapi dia segera menyadari situasi tersebut. Dia cepat-cepat berjalan ke dapur sambil menggendong Nai. Saya dan para tukang membawa sofa baru yang dibeli ke dalam rumah. Kami juga mengeluarkan sofa lama yang sudah usang. Lalu televisi dan kulkas. Satu persatu. Saya seolah-olah tidak merasa lelah. Dengan melakukannya sendiri. Bersama para tukang mengangkutnya. Setelah semua perabot baru masuk, rumah ini seketika berubah wujud. Penampilan yang awalnya usang tiba-tiba menjadi baru. Kembali memancarkan suasana yang hidup. Bai Sihan berdiri di dapur seperti melihat hantu. Menyaksikan segala sesuatu yang tiba-tiba ini. Ekspresi di matanya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Kembali ke kebingungan. Dia memeluk Nai semakin kuat tanpa sadar. Nai awalnya sedang melotot dengan matanya yang besar. Dengan penasaran melihat perabotan di depannya. Setelah dipeluk semakin erat oleh Bai Sihan. Matanya yang besar kembali menatap ibunya. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa tertekan. Mama jahat. Pelukannya menyakiti dirinya. Untungnya, Bai Sihan cepat menyadari. Dia kemudian mengganti posisinya menjadi lebih nyaman saat memeluk. Dan dengan wajah penuh penyesalan, mencium pipi Nai. Lalu dia menghibur Nai sambil melihat saya yang baru saja selesai sibuk di ruang tamu. Saya sedang menawar dengan para pekerja. Perabotan lama yang sudah tidak terpakai. Akhirnya saya menjualnya dengan harga Rp800. Dan berhasil menjual semuanya. Bai Sihan merasa sakit hati sedikit. Meskipun perabotan itu terlihat sedikit tua. Tapi semuanya masih dalam kondisi baik. Sungguh merugikan sekali. Namun, saat ini dia lebih penasaran tentang dari mana aku mendapatkan begitu banyak uang? Berdasarkan perhitungannya di dalam hati. Di rumah sepertinya sudah hampir tidak punya uang untuk membeli makanan. Mengantar para guru pergi. Aku membawa sebuah tas besar kembali ke ruang tamu. Meletakkan tas di atas meja kopi baru. Langsung duduk di sofa yang empuk. Saat itu, Nai sudah diletakkan oleh Bai Sihan. Dia memeluk kaki ibunya. Seperti harta yang berharga. Seperti bayi yang baik. Melihat ke kiri dan ke kanan. Jelas sedang menyelidiki barang-barang baru di rumah. Melihat si kecil seperti itu. Aku tersenyum lebar. Mataku menyipit seperti celah. Tiba-tiba merasa sangat puas. Aku mengeluarkan dari tas besar di meja kopi. Mengeluarkan sebuah mainan besar berwarna merah muda dan meletakkannya di atas meja kopi. Ternyata Nai setelah melihat mainan itu. Perhatiannya langsung tertuju pada. Salah satu tangan kecilnya masih erat memegang boneka. Tangan kecilnya yang lain menggenggam ujung baju Bai Sihan. Kepalanya sedikit condong ke depan. Ia ingin melihat dengan jelas mainan apa yang ada di tanganku. Ia terlihat ingin mendekat tapi tidak berani. Hatiku terasa sakit, membuatku sedikit menyesal. Anak 3 tahun di rumah lain. Seharusnya saat ini mereka sudah berlari dengan gembira ke pelukan ayah mereka. Kan? Rasa bangga yang awalnya ada tiba-tiba menghilang. Aku secara diam-diam mengepalkan tanganku. Lalu aku melepaskannya lagi. Aku mengulurkan tangan dan melambai kepada Nai. Dengan penuh kasih sayang, aku melihat Nai dan berkata, Nai, cepatlah datang. Lihat, ayah membelikanmu apa. Nai tidak segera berlari mendekat. Ia terlebih dahulu mengangkat wajah kecilnya untuk melihat ibunya. Melihat bibir Bai Sihan bergerak namun tidak mengeluarkan suara. Hanya setelah itu, ia berjalan perlahan menghampiriku. Saat ini, aku sudah membuka kemasan mainan tersebut. Menunjukkan bentuk aslinya di dalam. Ini adalah rumah putri. Rumah putri sangat berantakan. Apakah Nai ingin mendekorasi rumah si putri bersama ayah? Nai mendengar kata-kataku. Sepasang mata bersinar terang. Di matanya jelas terdapat hasrat. Tubuh kecilnya kembali bergerak ke depan sofa. Sampai-sampai menyentuh kaki saya. Nai membuka matanya lebar-lebar. Melihat ke arah saya. Lalu dengan hati-hati mengangkat tangan kecilnya perlahan. Sampai menyentuh putri kecil yang ada di tanganku. Bai Sihan berdiri tidak jauh di sana. Tanpa sadar menahan napas. Pandangannya terpaku pada tangan kecil Nai yang terulur. Saya tetap tersenyum. Memasukkan putri kecil ke dalam tangan Nai. Mencoba menggenggam tangan kecil Nai dengan tangan besarku. Sampai tangan lembutnya tergenggam di telapak tanganku. Sudut bibirku sedikit terangkat. Satu tangan menggenggam tangan kecil Nai. Sebuah gaun kecil di tangan. Suara lembut kembali terdengar. Kalau untuk memakaikan pakaian untuk putri kecil, serahkan saja pada Nai. Ayah sangat bodoh. Nai, mau mengajari ayah? Tangan ayah sangat hangat. Lebih hangat daripada tangan mama. Nai melihat putri kecil di depannya. Lalu melihatku yang tampak menyedihkan. Tiba-tiba dia tersenyum. Ayah sangat bodoh. Nai akan mengajari ayah. Si kecil tersenyum hingga gigi putihnya terlihat. Matanya yang seperti almond menjadi bulan sabit. Dia bersandar di paha saya. Menerima gaun kecil yang saya berikan. Dengan canggung memakaikannya di tubuh putri kecil. Saya juga ikut tersenyum. Dengan rendah hati menerima ajaran si kecil. Kelompok. Ruangan kecil ini tiba-tiba menjadi cerah. Suara tawa dan canda ayah dan anak perempuan bergema di ruang tamu. Ini adalah sejak Nai berusia 3 tahun. Pertama kalinya dia bermain di pelukan ayah. Merasakan kehangatan khas ayah. Bai Sihan bersandar di ambang pintu.
Dia diam-diam melihat momen indah di depan matanya. Matanya terasa basah. Betapa lama ayah dan putrinya bermain. Nai-Nai masih mendekorasi rumah putri di bawah pemanduanku. Aku menatap ke atas dan melihat Bai Sihan yang melamun bersandar di ambang pintu dapur. Dia mengenakan kemeja biru muda yang sudah pudar. Saat ini terasa begitu menyilaukan. Membuatku tidak bisa menahan untuk menyipitkan mata. Sepertinya ini adalah pakaian couple. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba aku teringat. Ini memang pakaian couple. Saat ulang tahun Nai-Nai yang kedua, yang dibeli secara diam-diam oleh Bai Sihan tanpa sepengetahuan yang asli. Kemudian ditemukan oleh pemilik aslinya. Bai Sihan pun terkena bentakan. Ponsel juga dijual oleh pemilik aslinya. Mengingat kejadian ini, aku terdiam. Di detik berikutnya, aku bangkit dengan goyah. Menutup mulutku dan berlari ke kamar mandi lalu mulai muntah dengan liar. Sekarang saya baru tahu, ketika seseorang yang berprinsip, mengingat kembali perilaku ini dari sudut pandang pertama, akan menimbulkan rasa jijik dan marah yang seperti apa. Perubahan mendadak ini benar-benar membuat ibu dan anak di luar ketakutan. Bai Sihan bahkan menggigil ketakutan. Dia segera bergegas ke depan sofa dan memeluk Nai-Nai. Nai-Nai berusaha keras untuk masuk ke pelukan Bai Sihan. Takut jika terlambat, ayah yang sudah muntah itu akan tiba-tiba muncul. Seperti dulu, memarahi dirinya dan ibunya. Dulu, setiap kali ayah mengeluarkan suara seperti ini, dia akan seperti harimau pemangsa. Orang-orang merasa takut. Setelah beberapa saat, saya keluar dari toilet dalam keadaan berantakan. Mataku dipenuhi dengan merah darah. Melihat Bai Sihan dan Nai-Nai yang ketakutan, hatiku semakin merasa tidak nyaman. Perutku terus-menerus bergolak, tapi saya tetap menahan ketidaknyamanan tersebut. Menghadapi mereka, aku membuka mulut dengan lemah. Aku mendengar kalian. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Begitu memikirkan tindakan asli pemilik tubuh ini, itu membuatku merasa tidak nyaman. Terutama karena aku sekarang menduduki tubuhnya. Seluruh tubuhku terasa seperti ada ribuan semut merayap di atasnya. Melihat Bai Sihan dan Nai-Nai masih waspada memandangku. Mengambil napas. Dengan nada berat. Melewati Bai Sihan yang menggendong anak, aku diam-diam masuk ke dapur. Mengambil sayuran dan mulai mencucinya. Nai-Nai mungkin belum puas bermain. Ajak dia bermain sebentar lagi. Aku akan menyiapkan makan siang. Bai Sihan memandang wajah sampingku dengan seksama. Wajah samping ini sangat familiar namun juga terasa asing. Akhirnya, dia mengangguk. Menggendong Nai-Nai, dia duduk di tempat yang sebelumnya aku duduki. Nai-Nai secara diam-diam mengeluarkan kepalanya dari pelukan ibunya. Setelah menyadari bahwa ayahnya masih tetap ayah yang lembut itu, senyumnya akhirnya muncul kembali di wajah kecilnya. Aktivitas ayah dan anak itu berakhir secara tidak terduga. Menjadi waktu santai untuk ibu dan anak perempuan. Sampai makan siang siap, aroma masakan memenuhi ruang tamu. Bai Sihan melihat saya saat menyajikan makanan di atas meja. Dia kembali berbaring dengan tenang. Sudut bibirnya bergerak sedikit. Namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sambil makan, Nai-Nai menggigit makanan kecil. Tiba-tiba dia menoleh ke arah ibunya. Alisnya berkerut. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Kenapa ayah tidak makan bersama kami? Bai Sihan mengambil sepotong daging tumis kecil. Ini adalah hidangan favoritnya. Baik sebelum maupun setelah menikah. Dia jarang memakannya. Karena saya tidak bisa makan pedas. Mendengar pertanyaan anak perempuannya, Bai Sihan tanpa sadar berbalik menatap ke arah tempat tidur yang lain. Kemudian berbalik lagi melihat putrinya yang tampak bingung. Dia tiba-tiba tersenyum. Senyuman ini seperti bunga yang mekar di musim semi. Mungkin karena ayah dan ibu belum siap. Si kecil tidak mengerti. Si kecil. Alisnya semakin berkerut. Kepalanya yang kecil sama sekali tidak memahami kata-kata ibunya. Saya yang sedang merenung di kamar tidur. Saya tahu bahwa saya tiba-tiba mual karena masalah di dalam hati. Tapi saya tidak bisa mengubah apapun. Meskipun saya terus-menerus menghibur diri di dalam bawah sadar. Itu bukan kesalahan saya. Tapi tetap saja tidak mengubah fakta bahwa saya adalah dirinya. Dalam keadaan yang putus asa, saya hanya bisa mengeluarkan ponsel. Menggeser layar untuk mengalihkan perhatian saya. Karya saya masih berada di puncak daftar tren. Banyak komentar di bawahnya yang mendorong saya untuk merilis lagu baru. Tapi saat ini saya tidak memiliki pemikiran tentang hal itu. Menghasilkan uang adalah suatu cara. Bukan tujuan. Sekarang masih perlahan-lahan menghasilkan keuntungan. Meskipun keuntungan ini akan berkurang seiring waktu. Bahkan dalam beberapa hari, seharusnya tidak akan ada keuntungan sama sekali. Namun, uang sekarang sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Tidak perlu lagi mencari uang dengan merilis yang baru. Saat itu, terdengar suara mencuci piring di luar. Saya meletakkan ponsel, membuka pintu kamar tidur dan keluar. Di meja makan masih ada makanan yang disisakan untuk saya. Bai Sihan sedang mencuci piring dan sendok di dapur. Nai-Nai kemudian berlari kembali, memainkan mainan barunya. Boneka yang sebelumnya saya berikan padanya, juga telah ia masukkan ke dalam rumah putri. Berbaring berdampingan dengan putri kecil di sofa kecil di rumah putri. Melihat ayah keluar, Nai-Nai tidak takut seperti sebelumnya. Dia hanya memandang saya dengan mata yang besar. Harapan di matanya begitu jelas. Anak kecil ini ingin melanjutkan. Biarkan ayah bermain mainan bersamaku. Bawah, mendekat dengan lembut dan mengelus kepala kecilnya. Tapi aku tidak bermain dengan si kecil. Melainkan duduk di sofa. Menoleh ke arah dapur. Melihat ayah tidak berniat bermain dengannya. Nai-Nai mengembungkan bibirnya dengan kecewa. Dia bersandar di tepi sofa. Bersandar di sampingku dan mulai bermain sendiri.
Bai Sihan baru saja keluar dari dapur dan melihat. Aku sedang menatapnya. Hatinya tidak bisa tidak merasa tegang. Tangan ini tidak tahu harus diletakkan di mana. Hanya bisa cemas meremas ujung pakaiannya. Melihat Bai Sihan yang begitu lembut dan patuh. Aku tidak bisa menahan untuk mengernyit. Mengamati dengan tenang. Dalam hati, aku semakin menghela napas. Adalah pengamatan yang penuh perhatian. Karena sifatnya yang lembut dan tertutup. Itulah yang membuat iblis di masa lalu. Begitu percaya diri mengganggunya. Memikirkan hal ini, dahi saya yang berkerut sedikit menjadi rileks. Mengambil ponsel yang baru dibeli dari meja kopi dan meletakkannya di atas meja. Saya memberikanmu sebuah ponsel. Coba lihat apakah kamu suka. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan denganmu. Bisakah kamu duduk di sini? Bai Sihan awalnya sedang menunduk. Setelah mendengar perkataanku, dia akhirnya mengangkat kepala dan melihat ke arahku. Dia pertama kali melihat mata saya yang bersih dan jernih. Kemudian dia melihat kotak ponsel baru yang ada di atas meja. Bai Sihan ragu sejenak. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut berkata sesuatu. Berjalan perlahan menuju sofa dan duduk. Apakah ada yang ingin dibicarakan? Suaranya sangat pelan. Saya harus menjulurkan telinga agar bisa mendengar dengan jelas. Saya tidak menjawab. Melainkan saya mengambil kotak ponsel di atas meja dan membukanya sendiri. Ponsel baru berwarna biru langit saya keluarkan. Saya melepas pelindungnya. Menyalakan. Suara nyaring dari handphone saat dinyalakan. Saya melakukan pengaturan sederhana dan memberikannya kepada Bai Sihan. Ini untukmu. Kartu SIM perlu kamu urus sendiri. Saya sudah menyimpan nomorku di dalamnya. Nanti kalau saya tidak ada di rumah. Jika ada sesuatu, bisa telepon saya. Sambil saya berkata, saya juga mengeluarkan setumpuk uang dari saku dan meletakkannya di depannya. Ini adalah uang tunai yang baru saja saya ambil. Sore ini, tidak ada kegiatan, bawa anak keluar jalan-jalan. Berdiam diri di rumah juga tidak baik. Jika ada yang ingin dibeli, belilah sedikit. Terutama pakaian. Saya lihat pakaian kalian berdua sudah banyak yang kecil. Juga uruslah kartu bank. Membawa uang tunai tidak aman dan merepotkan. Saya terus-menerus berbicara. Sekali napas, semua yang ada di hati saya diungkapkan. Semuanya diungkapkan. Mengangkat kepala. Menatap pria di depannya dengan penuh perhatian. Mendengarkan keluh kesah saya. Matanya perlahan menjadi merah. Saya melihat Bai Sihan lambat laun mengambil handphone. Aku dengan putus asa menyentuh hidungku. Apa kamu tidak suka ponsel ini? Menurutku warnanya cukup bagus. Ini juga model terbaru yang dibeli. Jika tidak suka, kamu bisa pergi membeli yang kamu suka. Bai Sihan menggelengkan kepala. Dia menatapku dalam-dalam lagi. Aku cukup suka. Terima kasih. Suaranya masih sangat lembut. Dengan sedikit getaran. Pandangan kita tiba-tiba bertemu. Aku secara tidak alami melirik ke arah lain. Namun, di dalam hati aku merasa lega. Menghirup udara. Di dalam hati, aku merasa lega. Yang penting suka. Tidak perlu berterima kasih. Aku akan makan dulu. Setelah mengatakannya, aku berdiri. Aku melangkah cepat ke meja makan dan mulai menyantap makanan dengan lahap. Sebenarnya, Bai Sihan masih merasa bingung tentang aku. Dari mana uang sebanyak ini untuk membeli barang-barang ini? Tapi aku tidak mengatakannya. Dia juga tidak akan bertanya secara langsung. Dia mengambil ponsel baru di atas meja dan melihatnya. Bahkan aku sudah membeli headphone dan meletakkannya di samping. Ini adalah earphone yang sepenuhnya berwarna putih. Sementara itu, Nainai juga meletakkan mainannya. Kepala kecilnya mendekat dengan rasa ingin tahu. Melihat ponsel baru di tangan ibunya. Bai Sihan kemudian mengangkat tangan dan mengelus kepala si kecil. Yang besar dan yang kecil mulai meneliti ponsel itu. Pukul 5 sore. Cuaca di luar akhirnya tidak sepanas sebelumnya. Bai Sihan duduk di sofa dan ragu sejenak. Dia mengambil uang di meja. Mengajak Nainai keluar dari rumah. Nainai sudah sangat lama tidak keluar. Dia sangat suka keluar. Tapi sebelumnya ibunya tidak pernah membawanya keluar. Ayah juga tidak mengizinkan mereka keluar. Ayah juga tidak bisa. Jadi, kali ini dia terlihat sangat senang. Si kecil memegang boneka dengan satu tangan dan memegang tangan ibunya dengan tangan lainnya. Sepanjang jalan melompat-lompat. Sepasang mata besar yang bulat itu terus-menerus melirik ke sekeliling. Segala sesuatu di luar sangat terasa baru baginya. Hanya saja Bai Sihan merasa sedikit canggung. Langkahnya secara tidak sadar menjadi lebih cepat. Melihat pejalan kaki yang berlalu lalang di jalan. Dia merasa sedikit minder tanpa alasan. Terutama karena pakaian yang tidak pas di badan mereka, dia dan Nainai. Membuatnya merasa, orang lain secara tidak sengaja akan melihatmu dua kali. Mal tidak jauh. Dia samar-samar ingat bahwa setelah melewati dua jalan, dia sampai. Tempat ini berubah cukup signifikan dibandingkan dengan yang dia ingat. Hanya 2 tahun. Tempat ini tampaknya lebih diperindah. Begitu masuk, dia langsung melihat sebuah toko ponsel. Di dalam ada meja untuk mengurus kartu ponsel. Bai Sihan ragu sejenak sebelum membimbing anaknya masuk ke dalam. Setelah membeli kartu ponsel, Bai Sihan juga mengurus satu kartu lagi. Menyimpan semua uang di tangannya. Setelah dikurangi biaya membuat kartu telepon, masih tersisa 4.009. Kali ini saya memberinya tepat 5.000. Mengambil ponsel dan kartu, keluar dari bank. Bai Sihan melihat gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Tiba-tiba merasa hidup. Sekarang dia bisa pergi bersama anaknya. Bisa mengandalkan uang yang ada di tangannya ini. Mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Bahkan bisa kembali mengejar mimpinya. Kebebasan yang datang tiba-tiba. Sihan berdiri diam di tempat cukup lama. Hingga suara anak-anak yang lembut terdengar di telinganya. Mama, Mama. Nainai bolehkah mendapatkan es krim?
Dia seketika tersadar. Nai-Nai di sampingnya masih menggenggam tangannya. Mata bulatnya menatap penuh perhatian. Mengawasi toko es krim yang tidak jauh. Air liur hampir menetes dari sudut bibirnya. Bai Sihan tersenyum. Senyumnya begitu cerah dan bersinar. Tapi boleh makan satu saja ya. Kalau tidak, perut kecil bisa sakit. Oke. Nai-Nai paling sayang kepada ibunya. Akhirnya mereka berdua keluar. Dengan penampilan yang cantik. Sama sekali tidak tahu bahwa Bai Sihan di luar mungkin tidak akan kembali. Setelah mandi, saya mulai mempersiapkan makan malam hari ini. 2 lauk dan 2 sayur seperti biasa. Untuk makanan utama, saya berencana membuat mie sup malam ini. Tapi karena tidak tahu kapan mereka akan kembali, saya takut mie akan mengembang dan lengket, tidak enak. Jadi saya tidak membuatnya sekarang. Mie sudah dipotong dan diletakkan di papan. Saya pun kembali ke ruang tamu dan terbaring di sofa. Mengambil ponsel dan mulai membuka panduan pengasuhan anak. Sampai saya merasa agak mengantuk karena terus menggulir. Melihat waktu di sudut kanan atas. Sudah jam 7 malam. Kenapa mereka berdua belum kembali? Saya tiba-tiba duduk tegak. Tidak mungkin. Mereka berdua tidak mengalami sesuatu yang buruk, kan? Saya merasa sedikit tegang. Bersiap untuk keluar mencari mereka berdua. Baru saja membuka pintu kamar. Namun, saya kebetulan bertemu mereka yang baru saja pulang. Seberkas aroma wangi masuk dari pintu. Saya benar-benar tertegun. Saat ini, Bai Sihan sedang mendengungkan lagu kecil yang tidak dikenal. Langkahnya ringan dan sudut bibirnya terangkat. Menunjukkan bahwa suasana hatinya saat ini sangat baik. Dia memegang beberapa tas tangan. Nai-Nai menggenggam ujung bajunya dengan satu tangan. Sementara tangan yang lain memegang. Masih juga boneka yang saya berikan. Alasan yang membuat saya tertegun adalah, keduanya telah mengenakan pakaian baru yang pas. Ternyata, penampilan sangat mempengaruhi. Satu besar dan satu kecil keluar seolah-olah tiba-tiba berubah bentuk. Sampai-sampai saya merasa tidak berani melihat mereka. Detik berikutnya, Nai-Nai manis mendekat. Papa. Panggilan, Papa, ini hampir membuat jiwa saya melayang. Aku menjawab dengan suara bergetar. Perasaan tegangku langsung menjadi tenang. Aku langsung memeluk si kecil yang lucu. Aku yang pertama kali masuk ke dalam rumah. Aku yang pertama kali membuka pintu. Ayah hari ini mau masak mie untukmu, ya? Tambahkan 2 butir telur, ya? Baik. Nai-Nai suka makan telur. Nai-Nai paling suka kepada ayah. Bai Sihan di luar pintu tampak berantakan tertiup angin. Si kecil baru saja bilang paling cinta kepada mama. Sekarang dengan cepat berpaling. Nai-Nai tidak perlu menunggu lama. Mie dengan telur segera siap. Aku menyajikan mie di depannya. Aku mengusap hidung kecilnya. Lalu secara otomatis aku berbalik menuju kamar tidur. Aku baru saja berbalik. Tiba-tiba si kecil menarik sudut bajuku. Ayah. Bisa menemani Nai-Nai makan, kan? Suara lembut itu kembali terdengar. Aku menoleh dan bertemu dengan tatapan penuh harap dari Nai-Nai. Aku merasa ragu. Aku mencuri pandang ke arah Bai Sijiu yang duduk di samping. Bai Sihan tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak memandangku. Seperti tidak mendengar ucapan Nai-Nai. Dia sibuk menyeruput mie yang ada di depannya. Aku merasa sedikit bingung. Situasi di depan mata ini memang sulit dihadapi. Jika mau melakukan sesuatu, beri saja aku jawaban yang jelas. Apa maksudnya jika diam seperti ini? Aku hanya bisa mencoba untuk bertanya. Kalau begitu, aku akan tinggal untuk menemani Nai-Nai makan. Ayah, ayo, duduk di samping Nai-Nai. Yang menjawabku adalah Nai-Nai yang dengan gembira menepuk kursi di sebelahnya. Aku menggaruk hidungku. Dengan ekspresi yang canggung, dia kembali membawa semangkuk mie dari dapur. Dia duduk di samping Nai-Nai. Ibu duduk di sebelah kiri. Ayah duduk di sebelah kanan. Nai-Nai yang duduk di tengah, untuk pertama kalinya dikelilingi oleh kedua orang tuanya. Senyuman di wajahnya terputus. Bahkan saat makan pun dia semakin bersemangat. Dia langsung menghabiskan semangkuk mie sampai bersih. Akhirnya, Bai Sihan yang khawatir. Si kecil sudah kenyang dan tidak diperbolehkan makan lagi. Barulah si kecil menghentikannya. Setelah makan malam, Bai Sihan kembali ke kamar utama sendirian. Saya juga bisa mengerti tentang hal ini. Bisa membuat dirinya sendiri duduk di meja makan bersama. Bai Sihan pasti sudah berjuang secara psikologis dengan sangat keras. Saya memikirkan posisi Bai Sihan dan membayangkan diri saya di sana. Jika saya mengalami perlakuan seperti itu di masa lalu, ingin membuat diri saya dan orang lain hidup harmonis, saya pasti tidak akan bisa melakukannya. Tidak benar. Jika itu saya, maka tubuh aslinya pasti sekarang sudah tidak terlihat lagi. Langsung dicincang dan diberikan kepada anjing. Terus menemani Nai-Nai bermain sampai jam 9 malam. Nai-Nai sudah mengantuk dan sesekali menganggukkan kepalanya. Namun dia masih enggan untuk tidur. Selama waktu ini, saya juga menemukan masalah yang sangat serius. Yaitu, Nai-Nai kini sudah berusia 3 tahun. Tapi si kecil sampai sekarang masih belum bisa melepas sepatu sendiri. Perlu diketahui, anak-anak normal yang berusia 3 tahun. Sudah saatnya mereka masuk taman kanak-kanak. Mengenai hal ini, saya juga tahu ini adalah akibat dari sebelumnya. Lingkungan keluarga yang tidak sehat. Tidak bisa terburu-buru. Namun saya tetap merasa sangat khawatir. Bai Sihan muncul dari kamar tidur pada saat itu. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya dia memperhatikan saya dan Nai-Nai di sofa. Makna dalam tatapannya sangat jelas. Saya mengangkat Nai-Nai dari sofa. Setelah menciumnya di wajah kecilnya, saya berkata sambil tersenyum. Nai-Nai, sudah saatnya tidur. Besok papa akan menemanimu bermain lagi, ya? Nai-Nai yang sebelumnya hampir terpejam, sedikit membuka matanya. Dia melihat wajah saya. Lalu menoleh untuk melihat Sihan.
Lalu kepala kecil itu tiba-tiba tertanam di leher ayahnya. Nai ingin tidur dengan ayah malam ini. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuatku merasa sedikit bingung. Itu juga membuat wajah Bai Sihan sedikit berubah menjadi gelap. Yang paling ditakuti adalah saat suasana mendadak menjadi sunyi. Aku menatap Sihan dengan wajah tidak bersalah. Ini adalah pemikiran dari si kecil sendiri. Sungguh, itu bukan aku yang memprovokasi. Bai Sihan diam-diam mengeratkan kepalan tangannya. Anak kecil ini benar-benar licik. Sia-sia aku merawatnya begitu lama. Baru 2 hari saja, dia sudah terpengaruh oleh tipu daya musuh. Akhirnya si kecil yang menang juga. Bai Sihan hanya memberinya sedikit mandi. Si kecil dengan senang hati masuk ke dalam selimut ayahnya. Nai seperti seekor koala. Memeluk leherku dan tidak mau melepaskan. Aku juga membiarkannya memelukku seperti itu. Ini adalah pertama kalinya saya menidurkan anak. Saya kembali teringat pengalaman parenting yang saya baca di internet. Jadi saya dengan lembut menceritakan dongeng sebelum tidur kepada Nai. Ini juga adalah pertama kalinya Nai tidur di pelukan ayahnya yang lebar. Ayah untuk pertama kalinya menceritakan dongeng sebelum tidur kepada Nai. Dari ayah memasak. Dari ayah untuk pertama kalinya Nai memasak. Pertama kalinya membeli hadiah untuk Nai. Sekarang ada 2 kamu lagi. Nai merasa sangat puas di dalam hatinya. Nai merasa sangat bahagia di dalam hati. Keesokan paginya, Nai masih tertidur nyenyak. Saya tetap bangun pagi-pagi. Dengan hati-hati, saya membuka pintu kamar tidur. Sampai di ruang tamu. Bersiap-siap untuk keluar jogging pagi. Saya menemukan bahwa salep di meja kopi ruang tamu tiba-tiba menghilang. Mata saya perlahan-lahan berbinar. Di wajah saya juga muncul senyuman yang penuh pemahaman. Hari ini saya keluar rumah dengan perasaan yang bahagia. Olahraga pagi, mandi, dan memasak. Saya menghabiskan lebih dari 2 jam. Setelah selesai sarapan, hari ini masih ada satu tugas. Memanggil putri untuk bangun. Nai terbangun oleh suara lembutku. Dia menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk. Begitu melihatku, gadis kecil itu mengulurkan kedua lengan lembutnya. Seolah-olah ingin dipeluk oleh papanya. Segera saya mengulurkan tangan dan mengangkatnya dengan lembut. Memakaikannya baju baru. Setelah itu, saya membawanya keluar untuk mencuci. Saya pernah belajar dari video. Tapi teori hanyalah teori. Sekarang ketika praktik langsung, saya baru menyadari betapa sulitnya. Tubuh gadis kecil itu terlalu lembut. Saya tidak berani menggunakan tenaga. Jadi, seluruh prosesnya tampak canggung. Terutama saat mengikat rambut gadis kecil itu. Saya bahkan merasa lebih tidak berdaya. Setelah bekerja keras sepanjang hari, pada akhirnya hanya bisa diikat dengan tidak rapi. Ayah adalah orang bodoh. Nai melihat rambutnya yang acak-acakan di cermin. Dia mengerucutkan bibirnya sambil menertawakan saya. Saya mencubit hidung kecilnya. Hal itu membuat Nai tertawa cekikikan. Bai Sihan keluar dari kamar tidur. Melihat adegan hangat antara ayah dan anak ini. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam-diam masuk ke dapur untuk menyajikan sarapan. Mungkin bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Sudut bibirnya sudah sedikit terangkat tanpa disadari. Setelah 3 orang dalam keluarga itu makan sarapan sederhana, saya tidak mengembalikan Nai kepada Bai Sihan. Tapi saya terus membawa Nai. Kami pergi ke depan sofa untuk bermain rumah-rumahan. Hanya kali ini kami semakin nikmat. Ketika saya bermain dengan Nai, tanpa sengaja saya menyisipkan ke dalam kepalanya beberapa angka yang sangat sederhana. Dari angka 1 hingga 10. Setelah menemukan masalah Nai, saya diam-diam membuat sebuah rencana. Dalam permainan sehari-hari, perlahan-lahan mengajarkan Nai. Sekarang di bawah bimbingan saya yang tidak sengaja. Dia dengan cepat mengingat beberapa pengetahuan. Dan saya menemukan, sejak Bai Sihan kembali kemarin, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Meskipun dia masih begitu diam, tetapi dia jelas memiliki lebih banyak beberapa ekspresi yang biasanya tidak ada sebelumnya. Seperti saat ini dia tidak kembali ke kamar, melainkan sedang bermain dengan ponselnya. Sekali-sekali melirik ke arah kami. Ini adalah fenomena yang baik. Membuat hati saya merasa jauh lebih nyaman. Membuat saya lebih menggunakan berbagai aplikasi ponsel. Sambil mengamati interaksi antara ayah dan anak perempuan ini. Saat ini dia juga menyadari keberadaan saya. Secara perlahan mengajarkan Nai. Dia menatap dengan tenang. Di dalam hatinya muncul perasaan manis. Dia sudah lama ingin mengajarkan anaknya. Hanya saja, lingkungan keluarga sebelumnya membuat mereka hidup sangat sulit. Dia tidak punya kemampuan untuk mengajar Nai seperti seorang ibu yang normal. Bai Sihan mengalihkan pandangannya. Dia melihat layar ponselnya. Beberapa aplikasi sudah selesai diunduh. Pada saat Bai Sihan masuk ke akunnya, langsung muncul pesan yang belum terbaca. Itu dari asisten kecilnya yang sudah bersamanya selama 2 tahun. Tahu Lele, kelompoknya hanya terdiri dari beberapa orang. Selain saya, ada beberapa orang dari perusahaan sebelumnya. Pesan Tahu Lele sudah terus-menerus dikirim sejak dia menikah hingga 2 hari yang lalu. Tanpa henti. Sebagian besar adalah untuk menanyakan kabarnya. Hanya saja, dia belum bisa membalas. Melihat rangkaian pesan ini, hati Bai Sihan terasa hangat. Dia membalas dengan satu kalimat. Maaf ya, Lele. Saya belum bisa membalas pesanmu sebelumnya. Sekarang saya baik-baik saja. Tidak usah khawatir. Setelah mengirim pesan, tidak sampai 2 detik. Pesan dari lawan bicara langsung kembali. Kakak si Jiu, kamu akhirnya. Saya masih berpikir setelah kamu menikah, kamu tidak mau berurusan dengan saya. Kakak si Jiu, kamu tidak tahu. Sejak kamu menghilang, rumor mulai beredar di perusahaan.
Terutama si Liu Qian yang menyebalkan. 2 tahun terakhir ini sangat sombong. Dia selalu membicarakan keburukanmu kepada orang lain. Mengatakan kamu pantas mendapatnya. Sungguh menyebalkan. Melihat pesan dari Lele, Bai Sihan mengerutkan bibirnya sedikit. Liu Qian tidak salah. Memang pantas mendapatnya. Sebelumnya di perusahaan, dia selalu menekan Liu Qian. Setelah keluar dari lingkaran, Liu Qian bertindak seperti ini. Itu juga dapat dimengerti. Namun asisten kecil ini masih ceria seperti biasa. Lele, bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah hidupmu baik-baik saja? Bai Sihan tidak merespon kata-kata Lele, melainkan bertanya tentang kabarnya. Sangat baik. Kakak Sihan tenang saja. Aku adalah kecil Qiang yang tidak bisa dikalahkan. Hanya saja aku merindukan kakak Sihan. Kakak Si Jiu, apakah kamu akan kembali? Bai Sihan terhenyak sejenak. Sinarnya menunjukkan sedikit kerinduan. Apakah aku masih bisa kembali? Dia menoleh dan melihatku. Lalu melihat Nai Nai. Beberapa saat kemudian, kerinduan dalam tatapannya perlahan memudar. Sepertinya tidak akan. Kalau Lele merindukanku, kita bisa cari waktu untuk bertemu. Baiklah, kakak Si Jiu. Sabtu ini aku libur. Bai Sihan melihat pesan ini. Senyum akhirnya muncul di wajahnya. Dia kemudian beralih ke Weibo. Postingan terakhirnya di Weibo masih dari 2 tahun lalu. Itu adalah pernyataan dirinya yang mengumumkan pensiun. Jumlah penggemar yang awalnya ratusan ribu kini menjadi beberapa ribu. Selain penggemar zombie, ternyata ada beberapa penggemar lama yang sering memberi komentar dan menunjukkan perhatian. Menggeser secara acak trending di Weibo. Semua adalah berita sensasional terbaru. Tapi di antara itu ada beberapa yang membahas lagu yang baru-baru ini menjadi hit besar. Penyanyi misterius itu hanya dengan satu video, dalam semalam penggemarnya mencapai jutaan. Siapa dia sebenarnya? Bai Sihan sangat penasaran seperti apa lagu yang sedang viral belakangan ini. Jadi, dia mencari judul dan mengkliknya. Di post tersebut terdapat panjang lebar ulasan dari pemilik akun. Semua kata-kata memuji lagu ini. Di bawahnya ada tautan. Bai Sihan mengklik tautan tersebut. Sosok yang familiar muncul di layar. Melodi gitar yang dikenal mulai terdengar. Dan kemudian suara lagu yang familiar menggema di ruang tamu. Ruang tamu tiba-tiba menjadi tenang. Hanya suara lagu yang terdengar di telinga ketiga orang itu. Saya dengan canggung membalikan kepala. Nai Nai dengan mata besar berkilau terjun ke pelukan Bai Sihan. Melihat ke layar ponsel, Bai Sihan benar-benar terkejut. Suara lagu yang familiar ini. Bukankah itu lagu yang keluar dari kamar beberapa hari yang lalu? Ternyata hari itu dia sedang merekam. Tetap saja Nai Nai yang pertama kali menyadarinya. Dia mengulurkan jari kecilnya menunjuk ke layar ponsel. Mengangkat kepala melihat kesulitan mengangkat kepala melihat puisi dan anggur. Mata besar penuh rasa ingin tahu. Itu adalah ayah. Ayah ada di ponsel. Itu ayah. Bai Sihan mengelus kepala si kecil dan menjawab. Dia sekarang baru mengerti. Kenapa aku bisa punya begitu banyak uang untuk mengganti furnitur di rumah? Jumlah like sudah mencapai jutaan. Bisa uang? Dia menoleh dan melihat wajah sampingku yang tajam. Tatapannya rumit dan tidak jelas. Nai Nai mendapat jawaban dari ibunya. Dia semakin senang dan kembali ke pelukanku. 2 tangan kecil memegang wajahku. Mata besar itu penuh dengan cahaya. Suara lembut dan manja. Ayah sangat lembut. Nai Nai juga ingin bernyanyi. Juga ingin masuk ke ponsel. 2 tangan kecil yang lembut menempel di wajahnya. Tatapanku perlahan melebur. Sama-sama menggunakan 2 tangan besar untuk mengangkat wajah kecil putrinya. Bertanya dengan suara lembut dan pelan. Apakah Nai Nai juga suka menyanyi? Nai Nai melingkarkan mata besarnya dan mengangguk tanpa ragu. Senyumku semakin cerah. Baiklah. Jadi, ayah akan mengajarkan Nai Nai menyanyi. Nanti jika Nai Nai sudah belajar, kita bisa menyanyi di ponsel, ya? Nai Nai terus menganggukkan kepala kecilnya. Lalu, dia dengan senang hati mencium pipi saya dengan kuat. Saya yang mendapat hadiah itu langsung tersenyum ceria. Di bawah tatapan penuh kekaguman dari si kecil. Saya dengan cepat berlari kembali ke posisi samping dan mengambil gitar. Kembali ke sofa. Saya memeluk gitar dan menyetel senarnya. Saya menoleh. Saya melihat Bai Sihan dan Nai Nai. Keduanya menatap saya tanpa berkedip. Wajah saya jarang sekali memerah. Kemudian saya menyentuh senar gitar. Hari ini, ayah menciptakan sebuah lagu anak yang khusus untuk Nai Nai. Ayah akan menyanyikannya terlebih dahulu untuk Nai Nai. Sekali lagi, ayah nyanyikan 1 bait. Nai Nai ikut menyanyikan 1 bait, ya? Nai Nai mengangguk dengan ceria. 2 tangan kecilnya memeluk leherku dengan erat. Ayah, Nai Nai suka ayah yang seperti ini. Ayah, jangan kembali seperti dulu, ya? Suara lembut Nai Nai terdengar di telinga. Aku sedikit membuka mulutku. Air mata tiba-tiba mengaburkan pandanganku. Aku memeluk Nai Nai dengan erat. Ayah tidak akan seperti itu lagi. Suaraku serak namun tegas. Bai Sihan tidak melihat ekspresiku saat ini. Dia sudah menangis terseduh-seduh saat ini. Namun senyum masih menghiasi wajahnya. Aku adalah yang pertama mengatur emosiku kembali. Meletakkan gitar di sampingku. Mengangkat Nai Nai ke pangkuanku. Nai Nai, jadi sekarang kita belajar lagu, ya? Aku menyanyikan 1 bait. Kau ikuti ayah menyanyi 1 bait, ya? Baiklah, rasanya enak. Nai Nai sangat cepat mengiyakan. Waktu selanjutnya, menjadi waktu belajar antara ayah dan anak. Aku menyanyi 1 bait perlahan. Nai Nai mengikuti dan belajar 1 bait dari belakang. Lagu anak-anak memang harus dinyanyikan oleh anak-anak. Lagu anak-anak memang harus dinyanyikan oleh anak-anak. Lirik lagu dinyanyikan dari suara Nai Nai. Rasanya semakin enak.
Suara lagu kami bergema di ruang tamu. Melihat kami terhanyut dalam belajar lagu, Bai Sihan diam-diam mulai memasak makan siang. Hanya saja makanan yang dia buat jelas tidak sebaik keterampilanku. Membuat Nainai terus berteriak saat makan. Kedepannya, aku hanya mau makan masakan ayah. Ini membuat Bai Sihan cemburu dan melirik si kecil dengan tajam. Dalam hatinya semakin merasa tidak adil. Ini tidak akan dia tunjukkan. Little Liang S. Dalam 2 hari ini sudah terpengaruh. Nainai belajar dengan sangat cepat. Hanya butuh waktu 3 hari. Suaranya bahkan lebih merdu dibandingkan penyanyi aslinya. Atas permintaan kuat dari Nainai, saya juga merekam video Nainai dan mengunggahnya ke internet. Nainai di layar mengenakan gaun putri berwarna merah muda. Segitiga hitam mengarah ke kanan mengenakan pita kupu-kupu di kepala. Tubuh kecilnya bergerak mengikuti irama musik. Sangat menggemaskan. Wajah saya tersenyum lebar saat merekam. Wajah saya penuh dengan ekspresi bangga. Ini putri saya. Bai Sihan yang menonton dari samping. Sekilas melihat ekspresi wajah saya. Hampir tertawa sampai sesak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat saya bisa seperti ini. Waktu 3 hari. Karena penampilan baik saya. Hubungan antara Bai Sihan dan saya menjadi lebih baik. Setidaknya sekarang Bai Sihan mau mengajak saya berbicara sedikit. Tidak ada yang menyangka. Video kedua dari akun Si ternyata adalah lagu anak-anak. Lagu ini masih merupakan karya asli. Masih sangat enak didengar. Seperti yang diperkirakan. Kali ini popularitasnya datang dengan lebih cepat. Hanya dalam 1 sore. Jumlah suka sudah mencapai 5 juta. Jumlah komentar bahkan sangat banyak. Keesokan harinya saya baru saja selesai jogging pagi. Mengelap keringat dan mendorong pintu rumah. Saya melihat Bai Sihan mengenakan gaun tidur yang baru dibeli. Dia keluar dari kamar mandi dengan gaun tidur bertali. Dia jelas baru saja mandi. Sedang mengeringkan rambutnya. Wajahnya sedikit kemerahan karena panas. Sepertinya gaun tidurnya sedikit kebesaran. Saya samar-samar bisa melihat kulit putih di dalamnya. Ini adalah kali kedua saya melihatnya setelah mandi. Agak canggung. Kami berdua saling tatap. Bai Sihan secara naluri menutupi dadanya. Wajahnya perlahan memerah. Bahkan telinga juga mulai memerah. Padahal kami sudah menikah lebih dari 2 tahun. Sekarang rasanya seperti pasangan muda yang baru bersama. Selamat pagi. Mengingatkan diri untuk tetap tenang. Menyap saya. Langkah menuju kamar tidur semakin cepat tanpa sadar. Saya hanya menjawab singkat. Bai Sihan tidak berkata lagi. Seperti melarikan diri, dia berlari kembali ke kamar tidur. Saya tersenyum putus asa. Menyanyikan lagu, saya masuk ke kamar mandi. Mandi, memasak, dan membangunkan Nainai. 3 hal sehari-hari. Dan pada saat itu, Bai Sihan keluar dari pintu kamar tidur. Dia sudah berganti pakaian. Dengan penampilan muda dan menawan. Tidak ada yang bisa melihat bahwa dia adalah ibu dari seorang anak berusia 3 tahun. Penampilan Bai Sihan seperti ini membuat saya terkesima. Diam-diam saya mengangguk. Inilah semangat yang seharusnya dimiliki di usia 30-an. Hanya saja, dia masih terlalu kurus. Jika sedikit berisi, pasti akan lebih cantik. Bai Sihan tetap merasa sedikit tegang. Pipi sedikit memerah. Ini adalah pertama kalinya dia tampil seperti ini di rumah. Tidak tahu apakah ini terlihat baik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat saya yang masih merawat Nainai. Dengan tenang, dia berjalan ke meja makan dan duduk. Tadi matanya sepertinya bersinar sejenak. Itu berarti ini masih terlihat bagus, kan? Tunggu sebentar. Kenapa saya harus peduli dengan pendapatnya? Bai Sihan terlihat marah sambil membengkakkan pipinya. Sambil tidak sengaja, dia mengaduk-aduk dengan sumpit di dalam mangkuk 2 kali. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak marah. Saat itu Nainai memanggil dengan manis, "Mama." Kemudian dia mengambil mangkuk kecilnya sendiri. Di depannya ada bubur jagung yang berwarna kuning keemasan. Apa kita akan makan bersama hari ini? Sedang menunduk menikmati makanan. Tiba-tiba, saya mendengar kata-kata Bai Sihan. Saya mengangkat kepala dan melihat Bai Sijiu. Kemudian dia menunjuk hidungnya dan bertanya dengan wajah bingung. Bai Sihan mengangguk tanpa melihat saya. Hanya saja, cuping telinganya sudah merah merona. Baiklah, saya dengan senang hati mengiyakannya. Setelah selesai makan, kami bertiga berjalan dari kompleks perumahan ke jalan. Semua orang menoleh kepada kami. Semua orang tertarik pada penampilan kami. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran. Ada tetangga dengan wajah senda itu di kompleks perumahan. Kenapa mereka belum pernah melihat kami sebelumnya? Dengan satu tangan memegang tangan Mama. Senyumnya sudah menghiasi wajah kecilnya. Dia memiliki satu. Dia bisa seperti anak-anak lainnya. Sambil memegang tangan Papa dan Mama. Di momen ini, Nainai merasa sangat bahagia. Seolah-olah dia adalah seorang putri besar. Meskipun cuaca di luar agak panas. Tapi kami bertiga sepertinya tidak merasakannya. Dari sudut bibir mereka yang terangkat, bisa terlihat. Mereka semua tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Di jalan, saya menghentikan sebuah taksi. Pertama-tama, saya mengangkat si kecil ke kursi belakang. Lalu dengan sangat sopan, saya membiarkan Bai Sihan duduk di kursi belakang. Menutup pintu untuknya. Sementara saya sendiri duduk di kursi penumpang depan. Hari ini kami akan pergi ke Yida Plaza di pusat kota. Bai Sihan dan mantan asisten kecilnya, Tao Lele, janji untuk bertemu di sebuah kedai teh susu di sana. Alasan mengajak saya dan Nainai sepenuhnya karena Tao Lele ingin bertemu dengan si kecil. Dan si kecil belakangan ini selalu mengikuti saya. Tidak terpisahkan dari saya. Jadi saya hanya memanfaatkan keberuntungan si kecil. Mobil melaju di jalan. Dari sini ke pusat kota memakan waktu lebih dari 40 menit.
Nai-Nai terus memeluk leher Bai Sihan. Melihat pemandangan yang berlalu di luar. Bagi si kecil, ini adalah pertama kalinya dia melihat segalanya terasa baru. Segala sesuatu terlihat sangat baru baginya. Sopir tampak kagum dengan penampilan keluarga ini. Lalu tiba-tiba merasa si kecil di belakang agak familiar. Hanya saja dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Jadi dia sesekali berbicara denganku. Aku juga dengan santai mengobrol dengan paman itu. Suasana di dalam mobil juga tidak terlalu berat. Mobil segera tiba di tujuan. Ida Plaza adalah tempat paling ramai di pusat kota Jiangcheng. Jarak dari tempat tinggal Pichley tidak terlalu jauh. Setelah 2 tahun, dia bisa bertemu lagi dengan kakak Sihan. Sahabat dekat Bai Sihan sangat bersemangat. Dia membeli beberapa gelas susu teh lebih awal. Duduk di tempatnya. Selalu menatap pintu kedai susu teh. Bisa dibilang sangat menantikan. Dulu bekerja dengan Bai Sihan selama 1,5 tahun. Keduanya sedekat saudara perempuan. Bai Sihan sangat baik padanya. Hanya sayang Bai Sihan sudah menikah. Dia juga tidak mengerti mengapa Sihan harus bersama dengan pria itu, yang terlihat seperti pria lemah. Dia tidak bisa memahaminya. Dahulu Bai Sihan seolah sudah bertekad bulat. Sama sekali tidak bisa dinasihati. Dalam benak Tao Lele, banyak pikiran berkecamuk. Tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Menarik seorang anak kecil yang melompat-lompat. Anak itu berjalan masuk dari pintu kedai. Matanya berbinar. Tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangan. Si Jia, di sini. Bai Sihan mendengar suara itu. Begitu mengangkat kepala, dia melihat tangan Tao Lele yang melambai. Wajahnya tidak bisa menahan senyuman. Ternyata Lele tidak berubah. Dia masih sama ceria dan bersemangat. Mendekat. Di mata keduanya selain kebahagiaan, ada sedikit basah. Pertemuan saudara perempuan yang sudah lama terpisah. Mereka semua tidak bisa menahan perasaan mereka. Lele memandang Bai Sihan dengan seksama. Matanya semakin merah. Dia menarik tangan Bai Sihan dengan cepat. Bibirnya pun mengerucut. Kakak Sihan, kamu sudah sangat kurus. Apa pria itu tidak baik padamu? Bagaimana dengan orang lain? Aku akan membantumu mengajarinya suatu pelajaran. Bai Sihan mengerutkan bibirnya dan menggeleng. Duduk tegak bersama Lele. Dan memeluk Nai-Nai di sampingnya. Lele tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Kamu bagaimana? Setelah aku pergi, apakah pekerjaanmu masih lancar? Aku juga baik-baik saja. Kakak Sihan, kamu tidak tahu seberapa aku merindukanmu. Kedua orang itu saling menanyakan kabar. Nai-Nai dengan mata besarnya berbinar-binar melihat ke arah bibi di depan. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kedua saudara perempuan itu sudah lama tidak bertemu. Tentu saja mereka memiliki banyak topik untuk dibicarakan. Setelah berbincang sejenak, Tao Lele baru memindahkan pandangannya ke arah si kecil. Si kecil yang barusan duduk manis di samping. Tao Lele hanya sibuk berbincang dengan Bai Sihan. Ia tidak memperhatikan si kecil dengan serius. Sekarang setelah dilihat dengan teliti, matanya langsung berbinar. Kakak Si, apakah ini Nai-Nai? Mirip denganmu. Sangat lucu. Tao Lele berkata sambil meninggalkan tempat duduknya. Ia berjongkok di depan si kecil. Matanya berkilau. Ia mengulurkan tangan dan mengelus wajah kecilnya. Kemudian ia sedikit mengernyitkan dahi. Si kecil sama seperti kakak Si. Keduanya sangat kurus. Tao Lele kini sangat marah dalam hatinya. Dia yakin, pria yang tidak berguna itu pasti tidak baik untuk Sihan dan anaknya. Dulu, Sihan dulu sangat merawat dirinya sendiri. Mana mungkin sekarang jadi seperti ini? Semakin dipikirkan semakin marah. Dia merasa ingin langsung mempertanyakan pria itu. Jadi dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Bai Sihan. Sihan, bukankah katanya dia juga akan datang? Mana orangnya? Bai Sihan juga bisa merasakan permusuhan Tao Lele padaku. Hanya saja dia tidak tahu harus mengatakan apa. Mengatakan bahwa dia sudah berubah. Itu berarti memberitahu Tao Lele bahwa dulu aku tidak baik padanya. Hal-hal seperti ini dia tidak ingin orang lain tahu. Terutama kepada Tao Lele yang sedekat saudara perempuannya. Dia hanya bisa tersenyum canggung. Nai-Nai ingin makan es krim. Dia pergi mengantri untuk membeli es krim untuk anak. Tentu saja Tao Lele melihat ekspresi di wajah Bai Sihan. Dia semakin marah di dalam hatinya. Kakak Sihan memang memiliki sifat lembut dan dingin. Sekarang ada sedikit ketakutan dalam kelembutan dan ketenangannya. Dia bisa merasakannya. Takut menakut-nakuti anak. Tao Lele hanya bisa mendengus dingin. Kembali ke tempat duduknya. Diam-diam ia menggertakkan gigi sambil ingin membunuhku. Kakak Sihan. Tao Lele baru saja ingin berbicara. Namun dia tiba-tiba terdiam. Tatapannya menjadi semakin tajam. Melihat ke arah pintu toko teh susu. Bai Sihan tertegun. Ekspresinya menjadi lebih canggung. Dia mengira kehadiranku yang menyebabkan permusuhan Lele. Baru saja ingin berbalik untuk melihat. Suara yang agak nyaring terdengar dari belakangnya. Tao Lele, apa kamu masih punya waktu untuk minum teh susu? Apakah pekerjaan yang aku berikan padamu sudah selesai? Liu Qian, apakah kamu tidak ada habisnya? Hari ini adalah hari libur. Wajah Tao Lele tampak tidak baik. Seperti anak kucing yang marah, ia menatap orang yang berbicara dengan tajam. Bai Sihan berbalik badan. Sekarang ia melihat orang tersebut. Itu adalah seorang wanita dengan tubuh ramping. Dia mengenakan topi baseball. Dia juga mengenakan masker di wajahnya. Dalam mata panjang seperti daun willow-nya, ada kilau kecerdasan yang melintas. Ketika melihatku, ia mengangkat alisnya dengan terkejut. Itu adalah Liu Qian. Bai Sihan sedikit tertegun. Sebelumnya, dia adalah bintang dari perusahaan yang sama denganku. Dia juga mengikuti jalur penyanyi berbakat.
Hanya saja, pada saat itu, Liu Qian selalu tertinggal di belakang Bai Xihan. Ketika Bai Xihan masih di perusahaan, dia selalu memanggilnya, Xihan Jie, tanpa henti. Orang pergi, teh pun dingin. Bai Xihan mengerti prinsip ini. Jadi, dia tidak terlalu memikirkannya. Oh, ini bukan Xihan Jie, kan? Xihan Jie tidak di rumah, memiliki waktu untuk mengurus suami dan anak. Apa yang dia lakukan keluar untuk mencari lele? Liu Qian dengan senyum di wajahnya. Namun kata-katanya penuh dengan ejekan. Dia hanya keluar untuk jalan-jalan. Tidak menyangka akan bertemu Tao Lele dan Bai Xihan. Dan Bai Xihan bahkan belum mengatakan apa-apa. Tao Lele yang berada di sampingnya terlebih dahulu marah. Liu Qian, urus dirimu sendiri. Sekarang bukan hari kerja. Jangan bertingkah aneh di sini. Bai Xihan, mari kita pergi. Ada anjing gila yang menggonggong di sini. Hanya akan mempengaruhi suasana hati kita. Setelah Tao Lele berkata, mengangkat Nai-Nai, dan menggenggam tangan Bai Xihan untuk pergi. Namun tanpa diduga, Liu Qian menghalangi mereka. Dengan tatapan sedikit suram, dia melihat Bai Xihan dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Sik, Bai Xihan, kenapa kamu begitu kurus? Apa hidupmu tidak baik? Jika tidak baik, beritahu saya, adik. Saya bisa membantu sedikit. Siapa yang menyuruh saya baik hati? Lihatlah Tao Lele. Sekarang aku berada di bawah Liu Qian. Hidup tidak begitu buruk. Kamu setuju, kan? Lele. Wajah Lele tampak sangat marah. Dia menatap Liu Qian tanpa berkata-kata. Bai Xihan tiba-tiba menoleh. Melihat ke arah Tao Lele, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lele berada di bawah Liu Qian. Bukankah dia bilang bahwa dia masih menjadi asisten orang lain? Apakah pekerjaanmu lancar? Harus tahu bahwa yang dilakukannya adalah kerja keras. Bagaimana perusahaan bisa membiarkan Lele melakukan ini? Tapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk bertanya. Bai Xihan membalikkan badan. Tatapannya menuju Liu Qian juga dipenuhi amarah. Pukulan tangannya mengepal erat. Dipermalukan. Bersabar sedikit saja dan itu akan berlalu. Mempermalukan Lele membuatnya sulit diterima. Tetapi dia baru saja ingin berbicara. Tao Lele yang pertama kali berbicara. Kontrak saya dengan perusahaan akan berakhir pada akhir bulan. Saat itu, saya tentu akan mengundurkan diri. Tapi berharap seseorang. Jangan sampai semakin tinggi jatuh semakin parah. Jika Xihan kakak kembali berkarier, seseorang mungkin akan terbangun ketakutan dalam mimpinya. Liu Qian tertegun mendengar itu. Dia memang memiliki sedikit trauma terhadap Bai Xihan. Lagi pula, Bai Xihan telah menekannya selama 1,5 tahun. Namun, Liu Qian segera tertawa. Dia memandang Bai Xihan dengan tatapan merendahkan. Kembali berkarier, haha. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah saya dengar. Tidak ada perusahaan yang berani menandatangani seseorang seperti itu. Kembali dengan anak, sudah tidak laku lagi. Anakmu tumbuh dengan baik, ya. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menempatkannya. Membentuknya menjadi bintang baru generasi ini. Liu Qian berkata dengan wajah penuh rasa meremehkan. Bahkan dia tampak lupa diri. Ingin mencubit pipi Nai-Nai. Berhenti. Tarik tangan kotor itu dariku. Saya jamin jika kamu berani menyentuhnya. Aku akan membuatmu menangis tanpa tempat untuk menangis. Dua suara terdengar bersamaan. Salah satunya adalah suara Bai Xihan. Suara pria yang dalam datang dari pintu kedai teh susu saat aku kembali. Aku berjalan cepat ke depan Bai Xihan. Memberikan es krim yang ada di tanganku kepada ketiga orang. Kemudian menghadap Liu Qian. Menempatkan Bai Xihan dan Nai-Nai di belakangku dengan suara yang dingin. Siapa kamu? Liu Qian terkejut. Tubuhnya secara otomatis mundur 2 langkah. Namun, dia menenangkan dirinya. Ketika dia melihatku dengan seksama, dia tiba-tiba tersenyum. Ternyata ini adalah pria lemah ini. Sampah yang tidak berguna. Aku mengira itu siapa. Ternyata kamu. Apakah kamu masih ingin berlagak di tempat umum? Aku mengerutkan kening dan menoleh ke Bai Xihan. Tatapanku penuh tanda tanya. Jelas sedang bertanya kepada Bai Xihan. Dari mana wanita kasar ini berasal? Ya. Dia adalah penyanyi dari perusahaan lama. Aku juga tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Aku yang marah mungkin tidak ditakuti orang lain. Namun Bai Xihan tampak sedikit takut. Melihat Bai Xihan seperti itu, saya semakin mengernyitkan dahi. Dalam hati saya menarik napas. Dalam hati saya merasa lega. Saya berbalik dan menatap Liu Qian dari atas. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan di sini. Maaf, saya sudah mendengar tentangmu. Saya hanya tahu bahwa kamu sekarang menghalangi jalan kami. Tolong, minggir. Saya mengatakan ini dengan serius. Tidak ada yang bisa dicela dari kata-kata itu. Namun, di telinga Liu Qian, itu terdengar sangat menyakitkan. Maka suaranya menjadi semakin tajam. Hehe, dalam hidup, kita harus menyadari posisi kita. Apa kamu pikir saya tidak tahu? Kamu setiap hari mendekati Gao Cheng dari grup pria itu. Su Bin. Setiap hari kamu mengundang mereka minum. Sekarang kamu berpura-pura besar di hadapanku. Gao Cheng dan Su Bin. Saya memikirkan kedua nama ini dengan seksama. Akhirnya saya ingat siapa mereka. Mereka adalah anggota grup pria tempat pemilik sebelumnya berada. Setelah keluar dari dunia hiburan, pemilik sebelumnya ingin debut lagi. Dia memang sering mengundang mereka minum. Mendekati mereka. Namun, mereka tidak peduli sama sekali padanya. Ini semua adalah hal yang pernah saya lakukan sebelumnya. Apa urusannya dengan saya? Saya juga tidak akrab dengan kedua orang yang kamu sebutkan. Terima kasih. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Jika kamu terus mengganggu seperti ini, jangan salahkan saya jika saya memanggil keamanan. Plaza Yida sebagai pusat perbelanjaan terbesar di kota Jiang.
Pasti tidak akan membiarkan siapapun mencari masalah di sini. Liu Qian tercekik. Dia melirik saya dengan tajam. Dalam hati, dia terus-menerus memarahi saya. Namun, dia tetap mengalah dan memberi jalan. Saya menarik Bai Shijiu yang ada di belakang saya. Saya memberi isyarat pada Tao Lele untuk ikut. Kami berjalan lurus keluar. Hanya saja saat kami berselisih dengan Liu Qian. Liu Qian tiba-tiba berbicara kembali kepada Bai Shihan. Sayang sekali, sangat disayangkan. Seseorang tidak bisa lagi bernyanyi. Bai Shijiu. Lagu baru saya akan dirilis di Huayin pada akhir bulan ini. Haha. Setelah berkata demikian, Liu Qian malah tertawa senang. Apa kamu Bai Shihan bisa dibandingkan denganku? Suara merendahkan Liu Qian bergema di telinga beberapa orang. Tao Lele ingin sekali langsung melayangkan tamparan padanya sekarang. Jelas mengetahui bahwa Bai Shihan suka bernyanyi. Sekarang dia tidak bisa bernyanyi lagi. Dia berkata seperti itu. Ini benar-benar menyakiti hati seseorang secara mendalam. Langkahku sejenak terhenti. Aku menatap Liu Qian dengan dalam. Lalu aku melanjutkan langkah dengan wajah tanpa ekspresi. Bai Shihan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menekan bibirnya sedikit. Namun pada saat itu, suara anak kecil yang lembut tiba-tiba terdengar. Suaranya nyaring dan tegas. Mama bernyanyi lebih baik darimu. Kamu itu bukan yang baik. Ini Nai-Nai yang berbicara. Dia melambai-lambaikan tangannya yang kecil. Bibirnya cemberut. Wajahnya penuh dengan ekspresi marah yang kecil. Mama memang sudah pandai bernyanyi. Nai-Nai pernah mendengar. Saat Mama menyanyikan lagu Nina Bobok untuknya. Suaranya lebih bagus daripada yang dinyanyikan Papa. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Jia Dring. Saat itu, dia akan berbicara untuk ibunya. Saya hanya terdiam sejenak. Kemudian dengan senyum, saya mengelus kepala si kecil. Hebat. Tidak heran dia adalah putriku. Jauh lebih hebat daripada mamanya yang menjadi sasaran kemarahan itu. Saya sebenarnya masih merasa sedikit marah. Begitu Nai-Nai bersuara, kemarahan saya langsung lenyap. Di mata dan hati saya hanya ada si kecil ini. Tidak memperhatikan reaksi Liu Qian. Seiring datangnya siang, kami membawa si kecil yang lucu ke sebuah restoran. Saya menggendong anak sambil disambut oleh pelayan. Dengan sambutan yang hangat, saya berjalan masuk terlebih dahulu. Selamat datang. Mengingat sambutan yang hangat, saya masuk terlebih dahulu. Bai Shihan dan Tao Lele terus mengobrol di belakang. Tao Lele jelas tidak menyukai saya. Dia bahkan bisa melirik saya dengan sinis. Jika bukan karena penampilan saya yang cukup baik sebelumnya. Dia sama sekali tidak ingin memperhatikan pria ini. Beberapa orang duduk. Saya menyerahkan menu kepada Bai Shihan dan Tao Lele. Mereka hanya memesan beberapa hidangan. Saya juga memesan beberapa hidangan yang disukai Nai-Nai. Lalu saya mengembalikan menu ke pelayan. Bai Shihan masih mengobrol dengan Tao Lele. Sebelumnya kami terus berjalan di jalan. Ada beberapa hal yang dia khawatirkan namun tidak ditanyakan. Sekarang akhirnya bisa ditanyakan. Di sekitar kami ada. Di sekitar tidak ada orang lain. Dia menggenggam tangan Tao Lele. Akhirnya dia mengajukan pertanyaan yang sudah lama ingin dia tanyakan. Lele, kenapa kamu bisa memberi kepada Liu Qian? Bagaimana dengan Yun Jie? Dia sekarang sedang melakukan apa? Yun Jie adalah menir Bai Shihan sebelumnya. Usianya hampir 40 tahun. Dia selalu baik kepadanya. Seperti kepada putrinya sendiri. Mendengar pertanyaan Bai Shihan, ekspresi Tao Lele tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Setelah kamu pergi. Tidak lama setelah itu, Yun Jie dipecat. Dia mencari pekerjaan selama-lama tetapi tidak dapat menemukan apapun. Kemudian ibunya bahkan jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia perlu terus-menerus menjaga ibunya di rumah sakit. Jadi dia hanya mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Bai Shihan tidak menyangka bahwa Yun Jie sekarang malah terjatuh ke keadaan seperti ini. Dia merasa sedikit bingung di depan matanya. Dia samar-samar bisa melihat Yun Jie saat itu. Dengan penampilan yang tegas dan efisien saat bekerja. Keduanya terdiam. Suasana terasa sedikit berat. Setelah membicarakan Yun Jie, Bai Shihan dan Tao Lele bahkan tidak nafsu makan. Setelah makan dengan terburu-buru, Tao Lele berbicara sedikit lagi dengan Bai Shihan. Lalu dia pergi dengan cepat. Perasaan Bai Shihan terus-menerus sangat buruk. Awalnya, mereka bertiga sudah merencanakan untuk menemani Nai-Nai ke taman bermain sore ini. Tetapi sekarang dia bahkan tidak punya semangat untuk bermain. Saya tentu bisa merasakan perasaannya. Ingin mengatakannya. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang terucap. Sebenarnya saya juga tidak mengerti. Kenapa puisi menjadi sesuatu? Seolah-olah dipaksa menikah dengan diri yang asli. Bai Shihan ingin pulang. Dia ingin sendiri dan tenang. Hanya saja ketika dia melihat tatapan penuh harap Nai-Nai, dia merasa kurang. Agar tidak membuat Nai-Nai kecewa. Akhirnya, ketiga dari mereka tetap pergi ke taman bermain. Anak kecil itu sangat senang. Ini adalah pertama kalinya dia ke taman bermain. Dia menggenggam tanganku dan ingin berlari masuk. Sepertinya tidak bisa ditahan. Bai Shihan juga berusaha bangkit semangatnya. Dia tidak ingin Nai-Nai mengingat di masa depan. Saat perjalanan pertama ke taman bermain, dia merasa sedih. Kami pertama kali mencoba kuda yang berputar. Lalu kami membawa Nai-Nai bermain Snail Team. Setelah itu kami bermain beberapa wahana lagi. Dan cuaca pun perlahan menjadi gelap. Taman bermain juga menyala dengan warna-warni. Seperti yang ada dalam dongeng. Kastil perlahan-lahan muncul di depan mata kita. Munculnya kastil ini seketika. Langsung menarik perhatian Nai-Nai. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dengan mata besar yang penuh dengan semangat. Mungkin dia juga berpikir. Apakah suatu hari dia juga bisa seperti putri. Tinggal di dalam kastil. Proyek terakhir adalah Kinciria.
Kincir Ria ini bisa untuk 2 orang dalam satu kabin, atau 3 orang dalam satu kabin. Saat aku menggendong Nai dan membuka pintu untuk masuk bersama Bai Sihan, Nai sudah tertidur di pelukanku. Jika tidak ada pertunjukan kembang api, aku dan Bai Sihan sudah membawa si kecil pulang saat ini. Kincir Ria perlahan-lahan naik. Bai Sihan juga pertama kali datang ke taman bermain, dan juga pertama kali naik Kincir Ria. Dia dengan mata almondnya yang penasaran melihat keluar kabin. Matanya berkilau dengan rasa ingin tahu. Dia melihat keluar jendela. Saya melihatnya. Mungkin dia merasa pandanganku. Telinganya perlahan memerah. Dia memandangku dengan sedikit manja. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pandangan seperti itu. Terasa sedikit tidak nyaman. Detik berikutnya. Di dalam kastil, hampir di mana-mana. Dalam sekejap, kembang api meluncur ke udara. Pada saat kembang api mekar, saya melihat dengan jelas. Di wajah Bai Sihan muncul senyuman yang mempesona. Itu adalah senyuman yang tulus. Saya bahkan terpesona. Roda Ferris juga perlahan naik ke puncaknya. Kembang api semakin jelas. Wajah Bai Sihan semakin cantik. Kamu tidak perlu takut seperti sebelumnya. Dalam suara kembang api, suaraku terdengar agak pelan. Bai Sihan tidak mendengar dengan jelas. Dia menoleh untuk menatapku. Saya tidak melihatnya. Terus melihat kembang api yang indah di langit. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan. Kamu sudah terlalu. Ini tidak baik. Akan dibully. Kamu tidak perlu takut seperti dulu lagi. Aku tahu itu. Kamu ingin bernyanyi. Aku juga tahu. Kamu memiliki banyak hal yang ingin dilakukan. Tenanglah dan pergi saja. Nai ada aku yang mengurus. Bai Sihan tidak menjawab. Bai Sijiu tidak menjawab. Aku berpaling. Dan melihat di wajahnya sudah ada 2 baris air mata. Dia menggigit bibirnya. Matanya menatapku tanpa berkedip. Dalam tatapannya terdapat rasa sakit dan kompleks yang mendalam. Seolah ingin menenggelamkanku. Seketika aku merasa tegang. Bagaimana bisa tiba-tiba dia menangis dengan baik-baik saja? Siapa kamu? Bai Sihan terus menatapku dengan tajam. Di matanya yang berbentuk almond sudah penuh dengan kabut air mata. Suara yang cerah itu tidak besar. Tapi jatuh di hatiku terasa sangat nyaring. Aku terdiam dan udara perlahan menjadi hening. Seolah suara kembang api pun menghilang. Butuh waktu yang cukup lama. Aku tersenyum lembut padanya lalu mulai bicara. Suaraku tiba-tiba terdengar serak. Aku adalah Jiang Chengyi. Bai Sihan terus menatapku. Dia merasakan detak jantungnya tiba-tiba tidak teratur. Seperti rusa yang berlari liar. Jawabanku bahkan lebih tidak terduga baginya. Dia menghela napas. Menatap mataku yang jernih dan berkilau. Air mata tiba-tiba mengalir lebih cepat. Dia memeluk kedua kakinya. Menundukkan kepalanya dan menangis pelan. Izinkan aku bercerita sebuah kisah. Dulu ada seorang gadis kecil di panti asuhan. Dia sangat pemalu. Namun selalu ada seorang kakak laki-laki yang lebih tua. Kakaknya yang 1 tahun lebih tua melindunginya. Suatu hari dia dibuli oleh sekelompok anak laki-laki yang lebih besar. Kakak itu melindunginya dari belakang. Dia tidak membiarkannya terluka sedikit pun. Saat itu di matanya, kakaknya yang lebih tua setahun darinya adalah segalanya baginya. Namun setelah itu, kakaknya menghilang. Sampai kemudian dia tumbuh dewasa. Dia bertemu lagi dengan kakaknya. Dan akhirnya menikah dengannya seperti yang diimpikannya. Setelah mendengar itu, saya merasa terdiam. Sekarang saya akhirnya mengerti beberapa hal. Bai Sihan mengangkat kepalanya dengan mata berair. Seluruh dirinya terlihat sangat kesepian dan menyedihkan. Dia akhirnya mengungkapkan rahasia di hatinya. Tidak ada yang mengerti keteguhannya. Semua orang merasa dia tidak berharga. Hanya dia yang percaya bahwa dirinya berharga. Namun hasilnya begitu buruk. Dia juga pasti pernah menyesal berkali-kali. Sampai saya muncul sekarang. Itu sudah cukup. Bai Sihan tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung melompat ke pelukan saya. Berebut tempat di pelukan dengan Nai. Menarik-narik dengan suara pelan. Nai terbangun karena keributan. Dengan mata yang bingung dan samar, dia memandang. Ibu sendiri telah mengambil posisinya sendiri. Anak kecil itu hanya terkejut sejenak. Lalu dengan ceria dia memeluk ayahnya. Satu tangan memeluk ibunya. Dan mencium pipi kami 2 kali. Hari ini adalah hari terindah bagi Nai. Saya melihat temen besar di pelukan saya. Seketika saya terdiam dan tertawa. Jalur kehidupan berjalan ke arah yang lebih baik. Ini sudah cukup. Namun ada beberapa rencana. Harus melakukan beberapa perubahan. Kembang api perlahan-lahan meredup. Ferris wheel perlahan-lahan turun ke tanah. Dari Ferris wheel, Bai Sihan pun pergi dari pelukan saya. Seluruh sosoknya sepertinya seketika kembali pada sikap acuh tak acuh terhadap saya. Apakah yang baru saja menangis di pelukan saya itu adalah hantu? Bai Sihan merasa sangat cemas. Bahkan tangan yang memeluk Nai pun menjadi tegang. Dia merasakan telinga dan pipinya sedikit memanas. Tadi dia malah berada di pelukan saya begitu lama. Dia bahkan seperti gadis kecil yang menggesek-gesekkan tubuhnya di pelukan saya. Sungguh mematikan. Memikirkan hal ini, langkah Bai Sihan semakin cepat. Seolah-olah sedang berjalan cepat. Saya juga tidak tahu kenapa wanita ini tiba-tiba begitu berenergi. Saya bahkan harus berlari kecil agar bisa mengikuti langkahnya. Sampai kami keluar dari gerbang taman hiburan. Melihat Bai Sihan belum ada niat untuk berhenti. Saya terpaksa bersuara untuk menghentikannya. Hei, apa kamu mau berjalan pulang? Naik mobil saja di sini. Bai Sihan baru berhenti melangkah. Berdiri di tepi jalan tetapi tidak memandang saya. Kembali ke rumah. Saya menggendong Nai kembali ke kamar dan menempatkannya dengan baik. Saat keluar, Bai Sihan sudah berada di kamar mandi untuk mencuci muka. Saya tidak berhenti.
langsung masuk ke dapur. Siang ini dia pasti tidak bisa memakan sesuatu. Sekarang pasti sudah lapar, kan? Saya berpikir seperti itu. Mencari-cari di dalam kulkas. Akhirnya memutuskan untuk tidak ribet. Buat saja mie sederhana. Bai Sihan memang sangat lapar. Siang ini tidak ada mood untuk makan. Sore ini sudah bermain terlalu lama. Malam ini juga sudah menangis sekali lagi. Sekarang sudah sangat lapar. Dia hanya mencuci muka dengan sederhana. Lalu berpikir untuk keluar dan memasak sesuatu. Membuka pintu kamar mandi. Melihat bahwa saya sudah sibuk di dapur. Hati Bai Sihan langsung terasa hangat. Dia berjalan ke depan sofa dan duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, matanya terus mengikuti sosok ramping di dapur. Sangat menarik. Bai Sihan tiba-tiba berpikir seperti itu. Saat berikutnya dia menutupi wajahnya. Tidak berani melihat lagi. Apa yang terjadi padaku hari ini? Padahal kita semua sudah menjadi ibu. Kenapa masih seperti gadis yang sedang jatuh cinta? Bai Sijiu, kamu semakin memalukan saja. Mari makan. Ketika saya membawa mie yang sudah siap, saya melihat dia sudah hampir meringkuk seperti mie di sofa. Saya tidak berpikir lebih jauh. Hanya menyapa dengan lembut. Mendengar suaraku, tubuh Bai Sihan jelas sedikit tegang. Lalu dia dengan tenang mengangkat tangan yang menutupi wajahnya. Mengangguk sedikit dan berjalan ke meja makan. Terima kasih. Wajahnya sedikit memerah. Namun dia menunduk dan makan seolah tidak ada apa-apa. Hanya beberapa saat saja. Bai Sihan langsung menghabiskan mie di mangkuknya. Bahkan tidak ada sisa kuahnya. Dia meletakkan sumpit di tangannya. Tidak berdiri. Begitu saja dia diam di kursi. Sampai saya selesai makan. Berdiri untuk bersiap membereskan piring dan sumpit. Dia baru berdiri dengan sedikit panik. Mendahului untuk mengambil piring dan sumpit di meja. Saya yang akan membereskan, ya. Suaranya masih sangat lembut. Namun suaranya sangat merdu. Ternyata dia sudah menunggu. Saya tidak berselisih dengannya. Kita semua adalah satu keluarga. Saya rasa tidak perlu terlalu sopan. Ketika saya keluar setelah mandi air hangat dengan nyaman, Bai Sihan sudah kembali ke kamar tidur. Saya mematikan lampu ruang tamu. Juga berjalan cepat menuju kamar tidur. Hari ini adalah hari saya tidur paling lama sejak datang ke dunia ini. Pagi hari jam 6. Orang-orang yang bangun pagi memulai perjalanan hari yang baru. Saya bangun tepat waktu seperti biasa. Lari pagi, memeriksa kesehatan, memasak dan membangunkan Nai-Nai, semua selesai dalam satu proses. Saat itu Bai Sihan juga sudah bangun. Dengan wajah yang sedikit merona, dia melintasi ruang tamu. Pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Apakah kamu masih ingin terus bernyanyi? Mendengar suaraku. Bai Sihan sedikit tertegun. Tidak ada reaksi selama beberapa saat. Saya memegang ponsel bersandar di kamar mandi. Diam-diam menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, suaranya yang lembut baru terdengar di telingaku. Sewa. Hanya satu kata. Terlalu banyak jawaban. Di dalam hati Bai Sihan. Hari-hari sekarang sudah menjadi kehidupan yang tidak berani dia bayangkan dalam 2 tahun terakhir. Dan bernyanyi adalah impian yang sangat jauh. Hanya bisa mengatur. Saya tidak bertanya lagi. Hanya mengangguk. Lalu mengambil ponsel dan kembali ke posisi miring. Membuka akun dan mencari pesan pribadi. Pesan pribadi saya sudah penuh sejak lama. Sejak video pertama dirilis. Saya hanya melihat sekilas. Tidak melihat bagian belakang. Sekarang mencari lagi sangat sulit. Tapi saya masih dengan tenang menggulir layar. Dengan sabar satu persatu. Mata saya tiba-tiba terbuka lebar. Segera mengklik salah satu pesan. Melihat isi pesan pribadi. Sound Ocean Entertainment dengan hormat mengundang Anda bergabung dengan tim kami. Dengan bakat musik Anda, kami akan dalam waktu tercepat membuat Anda menjadi bintang utama. Di bagian akhir pesan pribadi terdapat nomor kontak Sound Ocean Entertainment. Saya pun tidak ragu lagi. Masukkan nomor kontak Sound Ocean Entertainment. Telepon hanya berbunyi beberapa kali sebelum diangkat. Dari telepon terdengar suara wanita berkelas. Halo, siapa yang saya ajak bicara? Halo, nama akun saya adalah Si. Saya menerima pesan undangan dari perusahaan kalian. Apakah sekarang ada waktu untuk bicara? Saat ini, jauh di kota magis, Departemen Douyin, Yang Chenglin menerima telepon. Ekspresinya sedikit terkejut. Tiba-tiba dia menyadari. Kemudian wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagia. Halo, Tuan Si. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami di Inhai Entertainment? Di dalam hati, Yang Chenglin merasa senang. Namun dia cepat-cepat memberi jawaban. Tapi jawaban saya membuat Yang Chenglin sedikit terdiam. Halo, Kepala Departemen Yang. Maafkan saya. Saya tidak berniat terjun ke dunia hiburan untuk saat ini. Namun saya ingin merekomendasikan seorang penyanyi untuk kalian. Saya tidak tahu apakah perusahaan kalian berminat. Mendengar itu, Yang Chenglin merasa sedikit kecewa. Yang dia inginkan adalah Si, yang sudah terkenal. 2 lagu menjadi sangat populer di seluruh internet. Tuan Si, begitulah. Saya hanya seorang wakil menteri. Jika kamu yang akan datang, dengan ketenaranmu, saya sepenuhnya bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi jika orang lain, saya khawatir saya juga tidak berhak untuk langsung menjawabmu. Saya bisa memberi jaminan padamu. Dia adalah penyanyi yang sangat berbakat. Dan juga, saya akan menulis lagu untuknya. Selain itu, jika perusahaan kalian membutuhkan lagu di masa depan, saya bisa menjadi musisi untuk entertainment Inhai kalian. Namun pasti ada syarat. Jangan sembarang orang datang meminta saya untuk menulis lagu. Saya tidak akan menulis untuk orang yang tidak saya anggap. Jika kamu setuju,
Kita bisa membahas detailnya lagi. Bagaimana menurutmu? Di ujung telepon, saya berbicara dengan nada datar. Mendengar itu, Yang Chenglin merasa tertarik. Tapi perusahaan bukanlah tempat di mana dia bisa memutuskan sendiri. Dia tetap harus melaporkannya ke atasan. Tuan Xi, ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Bagaimana kalau begitu? Saya akan berdiskusi dengan perusahaan di sini. Lalu saya akan memberi kamu jawaban. Terlepas dari berhasil atau tidak, saya akan segera membalasmu. Jadi, saya sangat menantikan balasanmu. Setelah telepon terputus, saya membuka pintu dan keluar dari samping. Nai masih bermain dengan mainannya dengan patuh. Dia sesekali menggerutu. Bai Xihan sudah selesai mandi. Dia sedang duduk di meja makan dan makan. Saat itu, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Mendengar suara itu, saya dengan bingung melihat Bai Xihan. Namun, saya melihat Bai Xihan juga memandang saya dengan wajah bingung. Saya dan Bai Xihan adalah anak yatim. Ini adalah tamu yang sudah dikenal lama. Siapa ya ini? Pintu terus diketuk. Dan suaranya semakin jelas, orang di luar semakin mendesak. Dia semakin mengetuk dengan keras. Saya berdiri dan bersiap untuk membuka pintu. Namun, saat itu, orang di luar tiba-tiba berteriak. Xiao Gong, cepat buka pintunya. Saya tahu kamu di rumah. Saya adalah kakak Gaomu. Bukankah kamu selalu mengirim pesan mengajak kami minum? Kami sudah di sini. Juga ada kamu, Kak Su. Cepat buka pintunya. Mendengar dua suara menjengkelkan ini, wajahku benar-benar berubah muram. Bai Xihan juga langsung berubah wajah. Dengan dahi berkerut dan ekspresi jengkel, dia melihat ke arah pintu. Nai sudah lama meletakkan mainannya. Dia berlari ke pelukan Bai Xihan. Ketukan keras di pintu mengejutkannya. Ketika aku berbalik, aku kebetulan melihat adegan ini. Wajahku semakin gelap, bahkan dengan sedikit niat membunuh. Setelah berhari-hari, akhirnya aku bisa menenangkan bayiku. Dua orang ini berani menyakiti dia seperti ini. Tidak bisa dimaafkan. Saya membuka pintu dan melambaikan tangan seolah mengusir. Kita bicara di luar saja. Setelah mengatakan itu, aku tidak menunggu reaksi dari Gao Cheng dan yang lainnya. Dengan satu tangan menarik satu orang, aku pergi keluar. Saat Gao Cheng dan Su Bin menyadari. Saat mereka marah mencoba melepaskan tanganku. Mereka terkejut menemukan betapa kuatnya aku. Bagaimanapun mereka berusaha, tidak bisa terlepas. Berjalan melewati lantai asing. Saya melepaskan mereka. Kalian dari mana? Kembali ke sana. Wajah Gao Cheng dan Su Bin sudah memerah. Mereka sudah menjanjikan segalanya kepada Qian Jie. Tidak menyangka akan mengalami kegagalan. Tapi barusan saya sudah mengalahkan mereka. Mereka sementara itu tidak berani bergerak sembarangan. Apa kamu tidak ingin tahu mengapa kami mencarimu? Setelah Gao Cheng selesai berbicara, Su Bin tampaknya takut saya menolak lagi. Segera melanjutkan ucapan Gao Cheng. Kami datang untuk mengundangmu kembali ke grup laki-laki. Bukankah kamu selalu ingin kembali? Bahkan mengatakan bahwa Bai Xihan yang menghancurkan masa depanmu. Sekarang kami bisa membantumu kembali. Tapi kamu harus bercerai dari Bai Xihan. Bagaimana? Mudah, kan? Saya melirik mereka. Sudah? Setelah selesai ngomong, pergi saja. Melihat kalian berdua benar-benar sial. Sarapan hampir keluar. Kembali dan beritahu tuanmu. Suruh dia jangan datang kepada Bai Xihan. Biarkan dia pulang dari minuman. Biarkan dia tidak datang, Bai Xihan. Setelah mengatakannya, aku menegur dua orang itu. Aku berbalik dan berjalan kembali. Cara kembali. Melihat sosokku yang pergi. Wajah Gao Cheng dan Su Bin berubah biru dan merah. Awalnya aku pikir ini adalah hal yang mudah. Tidak disangka-sangka, ini gagal. Keduanya memang mendapat keuntungan. Su Bin masih merasa tidak puas. Kak Gao. Jadi, begitu saja membiarkannya pergi. Gao Cheng menjawab dengan kesal. Lalu bagaimana? Aneh sekali. Kenapa rasanya dia seperti tiba-tiba berubah menjadi orang lain? Tenaganya sangat besar. Ayo pulang. Karena hal ini tidak berhasil. Kita hanya bisa memikirkan rencana lain di lain waktu. Su Bin menghela nafas dan mengiyakan. Keduanya berbalik dan pergi. Sementara aku kembali ke rumah dengan langkah ringan. Saat anak-anak di rumah melihatnya, mereka sudah pergi. Mereka tidak akan datang lagi. Aku berkata dengan santai. Mengulurkan tangan untuk mengangkat Nai dan membawanya turun. Melihatku yang santai menemani Nai bermain dengan mainan. Bai Xihan pun berbalik, menunduk, dan melanjutkan makan. Rumah kembali terasa hangat seperti sebelumnya. Insiden kecil ini dengan cepat dilupakan oleh ketiga orang tersebut. Berbeda dengan keadaan saya. Gao Cheng dan Su Bin sangat tertekan. Mereka baru saja dihina oleh saya. Kemudian dihina dengan keras oleh Liu Qian. Keduanya menjamin kepada Liu Qian bahwa mereka bisa meyakinkan saya. Namun tidak ingin langsung diusir. Ini membuat keduanya semakin membenci saya. Di sore hari, Bai Xihan pergi keluar bersama Nai untuk berbelanja. Saya yang sendirian di rumah menerima telepon dari Yang Chenglin. Telepon baru saja terhubung. Suara wanita anggun yang menyenangkan segera terdengar dari sana. Tuan Xi, kami sudah membicarakannya. Kami bisa membuat orang yang Anda rekomendasikan bergabung dengan perusahaan. Namun atasan masih ingin melihat kemampuan komposisi Anda. Tidak tahu apakah itu nyaman atau tidak. Saya tidak berpikir panjang dan segera berkata, apakah ini tentang menciptakan musik? Jawaban saya sederhana dan jelas. Di dalam kepala saya tersimpan budaya dunia. Tentu saja tidak takut jika diajukan pertanyaan oleh lawan. Hati Yang Chenglin sebenarnya penuh liku. Namun, mendengar Si menjawab dengan tegas. Dia merasa sedikit terhibur di dalam hatinya.
Hari ini dia telah berlari ke sana kemari untuk urusan ini. Dia sangat menyukai dua lagu yang dia buat. Dia percaya akan bakat Si Yi. Namun, di atas tetap ada sedikit keraguan. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa lama dia mengerjakan dua lagu ini. Mungkin dia sudah mempersiapkannya sangat lama. Menghasilkan dua lagu seperti ini. Jika Si Yi bisa memecahkan masalah ini, perusahaan tidak akan meragukannya lagi. Tuan Si Yi, bisakah kita bertemu untuk membahas rincian ini? Kami masih perlu Anda datang ke sini sekali lagi untuk melakukan penulisan lirik dan penciptaan musik secara langsung. Yang Cheng Lin berkata dengan sangat tulus. Dia juga ingin bertemu dengan orang misterius ini. Sebenarnya seperti apa? Bahkan dalam video pun tidak menunjukkan wajah. Saya berpikir sejenak. Di rumah, selain mengurus anak, tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi saya dengan senang hati setuju. Baik, kapan saja? Di mana? Di Shanghai? Jika memungkinkan, sebaiknya datang besok. Lagi pula, semakin cepat semakin baik untukmu. Mendengar yang Cheng Lin berkata seperti itu, saya tidak bisa tidak merasa lebih baik tentang wanita ini. Lagi pula, sangat sedikit orang yang akan memikirkan orang lain seperti ini. Kebanyakan orang akan mengutamakan kepentingan perusahaan. Baiklah. Baiklah, jadi besok. Melihat Si setuju dengan begitu mudah. Yang Cheng Lin juga menghela nafas lega. Kemudian suaranya jelas menjadi lebih santai. Jadi, kamu tentukan waktu yang spesifik. Kirim pesan singkat untuk memberitahu saya. Di nomor ini. Saya akan menjemputmu tepat waktu besok. Jadi kita berkomunikasi lewat pesan singkat. Selamat tinggal. Saya setuju. Telepon ditutup. Kemudian saya mulai mempelajari penerbangan ke Shanghai. Akhirnya memesan tiket pesawat untuk besok pagi jam 10.